Bayangkan, ini seorang cowok kesepian di tengah keramaian, terus-terusan diomeli bosnya, dan sama sekali nggak berani melawan. Tapi karena satu pertemuan tak terduga, boom! Mereka jadi orang paling penting dalam hidup satu sama lain. Chang Mo selalu merasa dia hidup di dunia yang penuh orang gila. Dan cuma dia cowok paling waras di sini. Bayangkan, selama hampir 30 tahun terakhir, manusia makin kesusahan mengendalikan emosi mereka. Kakao banjir! Fenomena misterius ini disebut penyakit emosi. Tapi, Chang Mo ini beda. Dia punya kemampuan ajaib, bisa melihat sebuah kantong aneh di atas kepala semua orang. Tiap kali emosi memuncak, kantongnya membesar. Kalau sampai melewati batas, boom! Kantong itu meledak dan membawa kepala orang tersebut lenyap bersamanya. Ibunya Chang Mo tiada karena ini. Kehilangan kendali, lalu pergi selamanya tepat di depannya. Tragis banjir. Nah, sekarang kantong di atas kepala direkturnya juga nyaris pecah. Chang Mo sebenarnya pengen banget nyuruh si bos buat tenang dikit. Tiba-tiba rekan kerjanya, Yeli nyeletuk. Dia bilang Chang Mo ini kayaknya nggak peduli soal nasib dan keselamatan orang lain. Sehuhurnya, Chang Mo emang nggak peduli. Dia cuma mikir bakal repot urusannya kalau sampai ada yang celaka di kantor. Tapi astaga, baru aja kata repot itu terucap. Kepala si direktur langsung meledak ambiar begitu saja. Asli. Gila banget. Tapi tunggu, ledakan emosi kali ini jelas beda banget dari biasanya. Meski kepalanya hancur, serpihannya malah menyatu lagi di tengah api. Membentuk wajah iblis mengerikan. Raungannya langsung bikin telinga semua orang berdenging. Hebatnya, emosi Chang Mo sama sekali nggak goyah. Dia tetap tenang dan cuma bergumam santai. Wah, ada monster. Orang yang debat sama bosnya tadi belum sadar dan masih aja ngeyel. Detik berikutnya, Direktur Xiang langsung menghempaskannya sampai babak belur parah. Semua orang panik ketakutan. Cuma Chang Mo yang mikir keras. Kenapa bosnya jadi monster? Sementara ibunya langsung tiada begitu saja. Tepat saat itu, Yeli menarik tangan Chang Mo, menyuruhnya cepat pergi. Dengar, saat kantongnya pecah, korbannya nggak langsung tiada. Jelasnya, panik. Tapi, korbannya bakal berubah wujud jadi monster emosi seutuhnya. Sebagian besar orang dikendalikan oleh monster emosi mereka. Bahkan, bisa pakai kekuatan super itu buat melampiaskan perasaannya. Benar aja kata Yeli, Direktur Xiang saat ini lagi melampiaskan amarahnya yang super meledak-ledak itu. Tiba-tiba, suara sobekan terdengar lagi. Kepala sang direktur meledak untuk kedua kalinya, lalu tubuhnya langsung ambruk. Orang lain cuma melihat si bos tumbang, dan apinya padam. Mereka nggak tahu fakta aslinya. Cuma Chang Mo dan Yeli yang melihat monster emosi raksasa melahap kepala direktur itu. Dan ternyata ini juga yang jadi penyebab utama kenapa ibunya Chang Mo pergi selamanya. Ibunya sempat berubah jadi monster emosi, diambil alih kendalinya, dan akhirnya malah dikalahkan oleh sosok yang jauh lebih kuat. Mendengar semua ini, Chang Mo sama sekali nggak marah. Dia cuma menatap Yeli dan bilang super tenang, "Oh, begitu ya." Yeli yang gregetan lihat reaksinya, langsung nambahin kalau itu belum akurat. Lebih tepatnya, orang-orang ini jadi santapan buat mereka yang sukses mengendalikan monster emosinya sendiri. Intinya, ada ikatan batin yang sangat kuat antara monster emosi dan majikannya. Saat pandangan Chang Mo beralih, dia akhirnya melihat majikan monster itu. Wajah yang sangat dia kenal. Ternyata itu Liu Xiao, mantan tetangga sebelahnya. Yeli, dengan gaya ala detektif, menjelaskan kalau Liu Xiao adalah wakil presiden dari Langzhou Internasional. Di balik pesona luarnya, dia menyimpan rahasia. Dia itu inang emosi. Seseorang yang sukses menguasai monster emosinya sendiri. Dia sengaja menyebarkan virus amarah ini, bikin banyak orang kehilangan kendali, dan akhirnya terjangkit penyakit emosi. Parah banget! Begitu kalian berubah jadi monster emosi, dia bakal memburu kalian demi kekuatan yang lebih besar. Sejak awal, kalian semua cuma umpan. Dan asal kamu tahu, dari hasil penyelidikanku, target pertama yang diburu oleh wakil presiden ini adalah ibumu sendiri. Setelah ngomong gitu, Yeli sengaja memprovokasi Chang Mo, memintanya mengingat kembali rasa sakitnya, berharap cowok tangguh ini bakal meledak marah. Tapi diprovokasi begini, Chang Mo tetap aja tenang. Ketenangan yang sungguh bikin merinding. Dia cuma membalas. Hanya mereka yang jadi monster emosi yang jadi targetnya kan? Yeli menatapnya kebingungan saat Chang Mo bersiap untuk pergi. Chang Mo menjelaskan kalau dia kebal penyakit emosi. Dia nggak bakal berubah jadi monster, jadi otomatis dia bukan mangsanya. Masuk akal.
Yeli sama sekali nggak berusaha mencegahnya. Dia cuma bertanya pelan, musuh besarmu ada di depan mata, dan kamu mau pergi gitu aja? Balasan Chang Mo super santai, dia punya kekuatan super dan suka melenyapkan orang tanpa ragu. Aku nggak mau cari gara-gara, lagi pula, ini kan baru dari sudut pandangmu doang. Melihatnya pergi, Yeli cuma bisa menghela napas panjang. Melihat betapa tenangnya cowok satu ini. Tapi kok kamu yakin banget nggak sakit? Tenang, masih bisa setenang ini. Tanya Yeli penasaran. Chang Mo langsung berbalik, nanya apa maksudnya. Maksudku, kamu justru yang paling sakit di sini. Sejak awal, mangsa utama Liu Xiao itu kamu. Orang yang paling dia tunggu perubahannya. Yang paling ingin dia lahap, itu kamu. Bersamaan dengan ucapan itu, sosok Liu Xiao muncul. Chang Mo, udah lama banget ya, kamu udah tumbuh sebesar ini. Chang Mo, dengan wajah tanpa ekspresi, bilang kalau Liu Xiao salah orang. Tapi jelas Liu Xiao nggak bakal melepaskannya. Sambil senyum licik, dia bilang, kalau dia cuma butuh satu bantuan kecil. Bisa nggak sih kau marah sedikit saja untukku? Keributan ini langsung bikin semua orang menoleh. Teman-teman cowoknya yang lihat Chang diserang, langsung maju. Niatnya sih mau ngasih Liu Xiao pelajaran. Tapi Chang Mo, dia diam saja. Tenang banget. Bagai air. Luja kelihatan kecewa berat. Dia sadar. Cowok ini sama sekali nggak peduli sama dirinya sendiri. Detik berikutnya, Luja menjentikkan jarinya. Dan B.O.M.E. Teman-teman yang niat bantuin tadi mendadak tersapu kobaran api. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan itu berubah jadi lautan api yang mengerikan. Gila bener. Luja dengan santainya nanya, apa mengorbankan orang-orang ini bisa bikin Chang Mo marah? Padahal, jelas banget rekan kerjanya selalu baik sama Chang Mo. Memang benar, mereka semua tulus baik padanya. Mereka selalu menjaga Chang Mo karena tahu masa lalunya yang kelam. Bahkan saat tubuh mereka nyaris tertelan habis oleh api, mereka masih sempat berteriak, menyuruh Chang Mo kabur secepatnya. Saat apinya padam, yang tersisa di dekat Liu Xiao cuma debu, lenyap begitu saja tak bersisa. Tragis banget! Wajah Chang Mo tetap datar, tanpa sedikit pun emosi. Tapi Liu Xia bisa merasakannya. Wadah yang menahan amarah Chang Mo ternyata sudah membengkak hebat. Kalau sampai emosi Chang Mo benar-benar meledak, Luja bakal mencicipi hasil akhir yang paling dia incar selama ini. Tapi tahan dulu, belum waktunya. Luja belum bilang kalau sebenarnya dialah dalang di balik tragedi yang menimpa ibunda Chang Mo. Di permukaan cermin itu, yang melambangkan batas logikanya, tiba-tiba muncul kilatan kegilaan. Chang sadar betul. Ketenangannya selama ini cuma topeng belaka. Rekan kerja yang menyebalkan, atau orang asing yang tiba-tiba ngajak ribut, semuanya bikin dia ingin lepas kendali dan menghancurkan segalanya. Tapi dia selalu nahan diri. Ledakan amarah dari orang-orang ini sebenarnya bukan hal yang sengaja kan? Tiap amarahnya reda, Chang Mo selalu ingat rasa bersalah mereka. Persis seperti dia mengingat wajah ibunya yang penuh air mata setiap kali habis marah besar. Bagi Chang Mo, hilang kendali itu cuma bawa penyesalan. Makanya, dia selalu pakai logika buat menahan diri. Tetap rasional, jaga terus logika. Kalimat ini jadi mantra diamnya. Selalu menariknya kembali dari jurang. Tiap kali dia nyaris hancur berantakan. Tapi sekarang apa dia masih perlu bersikap rasional? Haruskah dia biarkan dirinya jadi monster amarah, menghajar pria di depannya ini, dan membalaskan dendam ibunya? Tapi anehnya, dia masih nggak ngerti, padahal dia sudah sangat murka. Kok belum berubah wujud juga? Yeli pernah bilang, kalau dia berubah, dia bakal lenyap selamanya. Percakapan datar ini bikin Lucia super bingung. Ini orang lagi ngomong sendiri. Apa dia lagi berusaha menenangkan dirinya? Lucia mutusin buat ngasih pelajaran. Karena sudah dicuekin, tapi tunggu dulu. Di detik itu juga, ucapan Liuja bikin mata Chang Mo menyipit tajam. Dia menyadari sesuatu dan langsung menoleh menatap Yeli. Dan benar saja, cahaya biru di sekitar cewek itu pelan-pelan mulai memudar. Yeli sudah selesai bercanda dengannya. Faktanya, sejak awal mula, cuma Chang Mo satu-satunya yang bisa melihat keberadaan Yeli. Terus, soal kenapa perubahan wujudnya nggak pernah terjadi, itu karena sejak pertama ketemu Yeli, Chang Mo sebenarnya sudah terinfeksi. Dia sudah berubah jadi monster emosi bernama Logika. Wujudnya, api biru misterius tubuh yang diikat rantai besi, dan wajah gelap bagaikan lubang hitam. Monster emosi macam ini, Liuja bahkan belum pernah lihat seumur hidupnya. Asli unik banget.
Baru sekarang Chang sadar, logika yang selalu dia pakai buat menekan perasaan lainnya. Ternyata adalah sebuah emosi itu sendiri. Gila kan? Tapi, kalau dia sudah terinfeksi dan berubah sejak lama, kenapa dia baru sekarang bisa lihat monsternya sendiri? Chang menatap Yeli. Cuma cewek ini yang punya jawabannya. Yeli tahu pikiran Chang Mo penuh pertanyaan. Siapa dia sebenarnya? Apa maunya? Tapi ya, hal serumit itu nggak bisa dijelaskan dengan gampang. Buat sekarang, dia cuma bisa kasih tahu satu hal. Logika adalah emosi yang paling unik dan langka dari semuanya. Logika bisa meredam segalanya, termasuk amarah Liu. Dan pastinya, Chang pasti penasaran. Kenapa selama ini dia nggak pernah sadar sama monsternya sendiri? Jawabannya simpel banget. Di dunia ini, kamu baru bisa melihat sesuatu dengan jelas. Hanya saat kamu benar-benar memahaminya. Wajah Liu Xiao langsung syok berat. Kenapa? Karena monster emosi itu masih jauh dari tubuh Chang Mo. Ini artinya, cowok itu sama sekali nggak dikendalikan oleh emosinya. Sebaliknya, dia malah naik level jadi kayak Liu Jia. Sebuah wujud emosional yang bisa kasih perintah langsung ke monster-monster itu. Begitu sadar akan hal ini, amarah Liu Xiao akhirnya meledak tak tertahankan. Dia nggak terima. Tikus lab kecil yang selama ini dia permainkan, ternyata sudah sekuat dirinya. Dia mutusin buat menghancurkan Chang Mo sebelum cowok itu bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi tunggu, serangan kekuatan penuhnya cuma mengenai angin kosong. Dan bukan cuma Liu Jia yang kaget. Bahkan Chang Mo sendiri nggak paham kenapa bisa gitu. Yeli lalu menjelaskan, Chang Mo belum benar-benar menguasai monsternya. Makanya itu nggak berefek ke dunia nyata. Untuk saat ini, monster miliknya itu cuma mirip bayangan proyeksi. Belum benar-benar ada secara visi. Mendengar ucapan Yeli itu, Liu Jia langsung menebak yang sebenarnya. Monster emosi Chang Mo rupanya masih terjebak di dalam alam pikiran. Detik berikutnya, monster amarah itu melompat lurus ke arah Chang Mo. Tepat saat wujud itu mau menerkam kepalanya. Kejadian luar biasa pun terjadi. Wajah sombong Liu Jia langsung berubah syok. Monsternya bahkan nggak bisa melukai kepala Chang Mo sedikit pun. Keren habis. Ternyata, Chang Mo sudah memendam amarahnya sekian lama. Aslinya, logikanya kini kebal terhadap rasa marah itu sendiri. Gila kan? Serangan musuh rasanya cuma seperti angin lalu. Paling banter cuma bikin geli doang. Memang sih, Liu Jia gagal melukainya. Tapi masalahnya, Chang Mo juga belum bisa mengendalikan monster emosinya sendiri. Jadi, dia cuma bisa pasrah menahan serangan. Yi menatapnya santai dan nyeletuk. Kalau kamu mau membalas, gampang kok. Biarkan saja monster emosimu meminjamkan kekuatannya padamu. Begitu tahu dia bisa meminjam kekuatan itu, Chang Mo langsung bertindak. Detik itu juga, dia merasa akhirnya menggenggam potensi aslinya. Kirim banjir. Sedetik kemudian, boom! Amarah yang seharusnya menghancurkan dirinya malah meledak jadi kekuatan super dahsyat tepat di depan mata Liu Jia yang melotot kaget. Sumpah, Liu Jia masih plonga-plongot. Dia sama sekali tidak paham apa yang sebenarnya terjadi pada cowok di depannya ini. Asap menipis. Tatapan Chang Mo sangat tenang, setenang air danau. Tapi, coba lihat tangannya. Ada 2 jari ramping yang kini terbalut zirah biru menyala. Menakutkan. Yap, tebakan kalian benar. Inilah wujud kekuatan sejati yang berhasil ditarik Chang Mo dari dalam. Monster emosinya cuma pakai 2 jari. Loh, dia dengan santai mencabik-cabik monster emosi yang sudah dilatih Liu Jia. Bertahun-tahun lamanya, luar biasa. Liu Jia benar-benar bingung. Bagaimana bisa pemula skuad monster ini? Kabur! Aku harus kabur! Cuma itu yang ada di otaknya sekarang. Tiba-tiba, terdengar suara lantai batu hancur berkeping-keping. Tahu-tahu sosok Chang Mo sudah berkelebat, berdiri tepat tidak jauh di hadapannya. Chang Mo memang jauh lebih cepat. Tapi Liu Jia terus-terusan melempar api untuk mengganggu. Berusaha menjaga jarak aman di antara mereka berdua. Chang Mo menjernit, tunggu dulu. Bukannya dia tadi sudah menghancurkan monster emosi milik Liu Jia sampai berkeping-keping? Lalu kenapa pria itu masih bisa menembakkan api? Yi langsung menjelaskan, monster emosi tidak segampang itu dilenyapkan. Saat ini eksistensinya sedang tidak ada di dunia ini. Sementara itu, kapal pesiar termewah di dunia, Sang Kaisar Samudra. Ini adalah satu dari sedikit kapal yang masih berani membelah Laut Timur. Meski airnya sudah menghitam pekat, akibat tumpahan minyak. Dan tebak, apa? Kapal megah ini ternyata menjadi tempat pesta gathering Departemen Seni Sku Group. Tempat di mana Chang Mo bekerja sehari-hari. Aksi kejar-kejaran mereka pun terus berlanjut sangat sengit. Sampai akhirnya menembus area dek kapal yang luas. Ele dengan tegas memperingatkan Chang Mo
Berburu entitas emosi di kapal ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena nyatanya kapal pesiar ini dikendalikan penuh oleh kelompok monster emosi tingkat tinggi. Mereka melakukan berbagai transaksi rahasia di sini. Bahkan, semua fasilitas mewahnya dirancang khusus untuk memenuhi gaya hidup mereka yang eksklusif. Salah satu hiburannya, memburu manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Jadi, nekat berkelahi di sini sama saja dengan mencari gara-gara dengan penguasa Sang Kaisar Samudra. Dan masalah terbesarnya adalah, Liu Jia bukan tamu sembarangan. Dia memegang status tamu super kelima satu panjang di kapal ini. Bagi tim keamanan kapal, melenyapkan pemuda sekelas Chang Mo itu sama mudahnya dengan menjentikan seekor semut kecil. Sangat gampang. Wajah Chang Mo tampak sama sekali tidak gentar. Tapi jauh di dalam hatinya, dia paham betul kalau dia tidak menuntaskan urusannya dengan Liu Jia sekarang. Kesempatan ini akan hilang selamanya. Berpindah ke meja mewah, di ruangan satu patah panjang kapal, ada sebuah karya seni misterius dipajang di sana. Sebuah patung elegan yang sayangnya terbuat dari tubuh seorang gadis asli. Setelah gadis itu kehilangan masa depannya, wujudnya diubah sepenuhnya menjadi kerangka putih bersih tanpa celah yang memancarkan aura dingin dan mengerikan. Anehnya, tengkorak sunyi itu seolah sedang tersenyum lebar. Sungguh sebuah karya yang bikin merinding luar biasa. Ya, bahan dasar patung ini jelas bukan sembarang material. Coba tebak, siapa dia? Gadis itu ternyata adalah putri kandung dari seorang perdana menteri dari suatu negara tertentu. Benar-benar gila. Hari ini Victor Lee dari konsorsium Wildlands International sengaja menyerahkan hadiah ini sebagai tanda terima kasih pada Sang Kaisar Samudra karena telah memuluskan kerjasama mereka. Menanggapi hal itu, Liu yang sang kapten kapal Kaisar Samudra langsung tersenyum simpul. Dia takjub betapa cepatnya Wildlands International menguasai pasar. Stanley Kan dan dengan santainya mengirimkan putri sang Perdana Menteri kemari. Anak Chris dari komunitas bebek buruk rupa ikut kagum. Dia dengar Perdana Menteri itu sempat menolak bekerja sama. Wah, tidak disangka hukumannya bakal seunik dan seniat ini. Nona kedua, Song Hu Hai dari keluarga Song, langsung mengangguk setuju. Menurutnya, dijadikan karya seni semacam ini adalah sebuah kehormatan tersendiri. Kok? Lalu ada Xiaoyan, uskup agung sekte rantai hitam di kota Laut Timur. Dia mulai menerka-nerka. Jangan-jangan Wildlands International sudah mengincar negara Zia? Tapi tunggu. Obrolan seru mereka mendadak terpotong. Seseorang membawa kabar mengejutkan. Liu Jia baru saja dihajar habis-habisan setelah mangsanya mendadak bermutasi. Mendengar itu, wajah Song Hu Hai langsung berubah jijik. Kalau saja Liu Jia tidak melayani sosok misterius itu, dia tidak akan sudi diizinkan berburu sesuka hati di kapal ini. Denggusnya, Victor pun jadi penasaran setengah mati. Siapa sih sosok hebat yang terus mereka bicarakan ini? Song Hu Hai langsung menasihatinya tajam. Dengar, Ja, kalau kamu ingin semua urusanmu lancar, mending tutup mulut dan jangan banyak tanya. Liu Jia mungkin cuma bidak bodoh, tapi kamu tetap wajib menghormati bos besarnya. Di saat yang sama, Kapten Liu yang langsung memerintahkan area segera dikunci rapat. Monster emosi lain dilarang mendekat. Kalau manusia biasa, bagaimana? Biarkan saja mereka lari menyelamatkan diri sendiri. Bukan urusan penting. Dan untuk si pemuda bernama Chang Mo itu, dia cuma orang asing. Habisi saja dia. Sementara itu, di luar sana di atas dek, Chang Mo sudah bersiap menuntaskan nasib Liu Jia. Tapi, wow, satu kalimat yang keluar dari mulut Liu Jia sukses bikin dia mematung. Kenapa? Karena pria itu mengklaim tahu siapa dalang sebenarnya di balik tragedi yang menimpa ibunda Chang Mo. Meski kaget, Chang Mo tetap dingin dan berniat memberi sedikit pelajaran ekstra. Dulu Yi bilang, Liu Jia adalah pelakunya. Tapi sekarang pria ini menyangkal dan mengaku cuma sekadar tahu siapa tersangka aslinya. Dan ternyata, selama ini ada entitas emosi tingkat tinggi yang bersembunyi di lingkungan lama. Mereka bergerak dalam bayangan, diam-diam menyebarkan virus emosi yang berbahaya. Dan hal paling mengejutkannya, Liu Jia dulunya juga ikut terinfeksi virus itu. Hingga perlahan berubah menjadi monster emosi yang mengerikan, seperti sekarang ini. Gila banget kan plot twistnya? Tunggu dulu. Makhluk emosi itu sama sekali tidak melahapnya. Aha, entitas itu malah membuat perasaannya menjadi sangat tenang. Benar-benar di luar dugaan. Dan tebak apa? Dia akhirnya menjadi tangan kanan sang bos. Sejak saat itu, Liu Jia punya satu keahlian khusus. Menghapus eksistensi musuh-musuhnya
tanpa sisa. Saat monster itu melahap energi korbannya dan tumbuh makin gila. Changmo baru saja mau memaksa Lu Ja bicara. Tapi, wow, ketakutan Lu Ja pada sosok misterius ini jauh lebih besar daripada ketakutannya pada kekalahan telak. Satu hal yang pasti di mata Changmo, sosok ini menyimpan kekuatan yang luar biasa konyol. Saking seramnya, Lu Ja bahkan gemetar hanya untuk menyebut namanya. Ya sudahlah, tanpa ragu sedikit pun, Changmo memutuskan untuk menendang Lu Ja langsung ke dasar jurang penderitaan. Waktunya pembalasan. Tapi tiba-tiba, dek, suara yang super tenang tapi luar biasa sombong bergema di telinganya. Aku perintahkan, detak jantungmu berhenti sekarang juga. Hanya dengan satu kalimat itu, boom, Changmo langsung tumbang tak berdaya di samping musuhnya. Setelah pamer kekuatan, pria berkacamata itu malah membungkuk hormat pada Lu Ja. Tuanku, maafkan keterlambatan saya. Lu Ja, langsung melongo. Dia benar-benar terkejut parah. Dan sama sekali tidak menyangka, pria sekuat ini mengenalinya. Pria berkacamata itu berbicara dengan sangat hormat, berjanji bahwa sang kaisar lautan akan melayaninya dengan segenap jiwa. Benar-benar plot twist yang gila. Mendadak arogan lagi, Lu Ja dengan sombongnya menginjak kepala Changmo. Bukannya tadi kau sok jago, ayo bangun. Dan kalahkan aku kalau kau bisa. Seumur hidupnya, Changmo belum pernah mendengar permintaan sekonyol ini. Jadi, kenapa tidak mengabulkannya saja kan? Tentu saja, saat Changmo kembali bangkit, Lu Ja hampir jantungan. Dia langsung lari berlindung di balik pria berkacamata itu. Si pria kacamata pun ikut syok berat melihat Changmo masih bernapas. Usut punya usut, Changmo ternyata baru saja terkena efek kekuatan mutlak dari sosok emosi. Kesombongan, kekuatan yang benar-benar curang. Pria itu secara harfiah menyuruh jantungnya berhenti bekerja. Setelah mendengar penjelasan Yili, Changmo merasa ini terlalu tidak masuk akal. Kemampuan semacam itu nyaris mustahil ditandingi. Tapi tunggu dulu. Yili dengan santainya mengingatkan satu hal penting di dunia ini. Sama sekali tidak ada kekuatan yang benar-benar sempurna tanpa celah. Masalah utamanya, level monster emosi musuh berada 2 tingkat penuh di atas milik Changmo. Jelas saja perlawanannya terasa seperti menabrak tembok baja. Andai saja entitas rasionalitas miliknya tidak memiliki kekebalan alami terhadap emosi lain, dia pasti sudah tamat. Intinya, pria berkacamata ini adalah bos yang belum bisa dilawan Changmo sekarang. Changmo menatapnya tajam, berusaha menganalisis. Tapi anehnya, wujud monster emosi pria itu sama sekali tidak terlihat oleh matanya. Yili langsung menjelaskan, ternyata entitas milik lawan masih bersembunyi dengan sangat rapi di bagian paling dalam dari dimensi. Pikiran, sama seperti milik Changmo sebelumnya. Dan asal tahu saja, dimensi pikiran ini adalah arena bermain utama bagi makhluk-makhluk berbasis emosi tersebut. Tempat yang sangat misterius. Sebelumnya, monster Changmo berada tepat di perbatasan antara dimensi itu dan dunia nyata. Makanya terlihat, begitu ditarik mundur ke dalam, boom! Langsung mustahil untuk dilacak. Meski Changmo berhasil lolos dari maut, melihat pria berkacamata itu masih berdiri di belakangnya. Rasa percaya diri Lu Ja langsung kembali meroket tajam. Dengan gaya bos besar, dia menyuruh pria itu. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Aku perintahkan kau. Berlututlah. Dan begitu saja, Changmo kembali lumpuh tak bisa melawan. Di tengah situasi genting ini, Yili malah dengan santai melanjutkan sesi pelajarannya. Semakin kecil ancaman bahayanya, semakin mustahil untuk menolak perintah dari entitas kesombongan. Begitu, katanya. Benar-benar aturan main yang merepotkan. Apalagi dengan jurang kekuatan sebesar ini, Changmo sama sekali tidak punya celah untuk lepas. Tiba-tiba, Lu Ja melangkah maju dan plak! Dia menampar wajah Changmo dengan keras. Mulut kotor Lu Ja mulai beraksi, menghina ibunya sebagai rakyat jelata tak berguna. Dan sesumbar bahwa mereka bisa memperlakukannya sesuka hati. Sungguh memancing amarah. Sebagai balasan dendam, penjahat ini malah memutuskan untuk bercerita secara brutal dan rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari ibunya berubah menjadi monster. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Hari itu, pikiran ibumu sangat jernih. Sama sekali tidak terpengaruh oleh gejolak perasaannya. Dia pergi berbelanja dan memasak hidangan lezat. Niat-niat, dia ingin meminta maaf padamu karena sempat marah besar sebelumnya. Tumis daging sapi dengan tomat, makanan favoritmu banget kan? Tapi sayangnya, pada akhirnya, lantainya dipenuhi kekacauan warna merah, ruangan berantakan, dan masakannya hangus. Fakta paling lucunya, ibumu jadi target hanya karena sang penguasa iseng bicara sembarangan. Awalnya aku sempat menolak. Loh, ibumu itu orang yang sangat baik. Saat aku hidup melarat, dia yang mengulurkan tangan membantuku.
Namun saat kewarasannya mulai hancur berantakan, dan aku melihatmu jatuh dari puncak kebahagiaan menuju jurang keputusasaan. Wah, aku malah mulai sangat menikmatinya. Sensasi memegang kendali penuh atas nasib orang lain. Merampas kebahagiaan mereka hingga tak tersisa sedikit pun. Rasanya luar biasa. Kalau aku ingin mengubahnya jadi monster, dia berubah. Kalau aku ingin dia jadi santapan, ya dia akan jadi santapan lezat. Sedetik kemudian, kara! Chang Mo memaksa tubuhnya bergerak, mendobrak kekangan si kesombongan. Tapi, pria berkacamata itu sama sekali tidak memberinya celah sedikit pun. Aku perintahkan kau berhenti bergerak, berlutut, dan menunduklah. Melihat Chang Mo kembali tak berdaya, Lu Jia dengan sombongnya menyatakan akan memberi Chang Mo pilihan terakhir. Jika Chang Mo bersumpah menjadi peliharaannya dan menggonggong sekarang juga, dia akan dilepaskan. Jika menolak, dia akan hancur lebur saat itu juga. Hilakan, tapi di titik ini, Chang Mo tetap mempertahankan akal sehatnya. Kenapa? Karena Yili sudah memprediksi semua kekacauan ini. Gadis misterius itu tahu segalanya. Tanpa ragu, Chang Mo menyuruh Yili menyebutkan bayarannya. Harga apapun akan dia terima. Mendengar tekad itu, Yili hanya tersenyum pelan. Sebuah senyuman misterius yang penuh makna tersembunyi. Dengan suara yang sangat lembut, dia berbisik. Yang perlu kau lakukan hanyalah menerima seluruh kekuatanku. Dan detik berikutnya, boom! Pancaran cahaya biru pekat yang melambangkan rasionalitas murni meledak. Dahsyat dari dalam tubuh Chang Mo. Kristal-kristal biru menyegel kedua matanya rapat-rapat. Pria berkacamata itu seketika tersentak, merasakan kekuatan Chang Mo meroket ke level yang sama sekali tidak masuk akal. Rasanya seperti melayang bebas melintasi lautan bintang di galaksi. Untuk pertama kalinya, Chang Mo merasakan kedamaian mutlak yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Epik banget. Bukan cuman hening. Ya, kesedihan, kejutan, sampai kebahagiaan. Lenyap begitu saja. Seolah semua rencana hancur berantakan. Ratusan pecahan emosi yang selama ini dia kubur dalam-dalam tiba-tiba meledak dan membanjiri isi kepala Chang Mo. Gila! Senang, sedih, takut, ragu, dan pastinya amarah yang membara. Kebencian pada Liu Xiao yang benar-benar membakar sampai ke tulang-tulangnya. Perang? Suara kaca pecah terdengar jelas. Lensa rasionalitas yang menahannya selama ini angkur lebur. Coba tatap mata Mas Chang Mo sekarang. Semua emosi di dunia seakan berkumpul di sana. Nah, ini dia alasan kenapa Eli sengaja bikin dia emosi parah. Cuma dengan amarah super tinggi, Chang Mo bisa menemukan jati dirinya lewat kekuatan gila ini. Di detik genting ini, dia harus membuang logika jauh-jauh. Cuma dengan cara itu, dia bisa benar-benar menguasai kekuatan utuhnya. Kalau enggak, dia bakal lepas kendali jadi monster emosi tanpa perasaan. Sekarang, waktunya nikmati pembalasan dendam. Begitu kata-kata itu terucap, kristal biru di wajah Chang Mo pecah berkeping-keping. Dan boom! Energi emosional sedalam lautan langsung meledak memenuhi udara. Tapi sedetik kemudian, energinya seolah hilang. Lu Jia malah senyum meremehkan, mengira Chang cuma modal omong kosong doang. Tapi buat petarung level atas, si cowok berkacamata, perubahan aslinya kelihatan jelas. Energi Chang itu sama sekali nggak hilang, kawan. Malahan, kekuatannya meloncat ke level yang nggak bisa dirasakan petarung biasa. Di atas kapal. Kacau balau. Ada yang tumbang, ada yang gemetar hebat, sampai badannya kaku semua. Mereka semua merasakan aura mengerikan dari Chang Mo. Tekanan mutlak yang cuma dimiliki sama entitas kelas dunia. Melepas kekuatan begini di depan kaisar lautan itu, sama saja ngajak perang satu kubu. Tapi, apa entitas kelas dunia itu benar-benar nggak bisa disentuh? Enggak juga. Level dunia pun bisa dijatuhkan. Nah, Dide, Lu Jia masih aja nggak paham situasi. Mengira si kacamata cuma gertak sambal. Buat dia, Chang Mo itu cuman pemula yang baru bangun. Si kacamata juga awalnya nggak percaya sih. Tapi kenyataan ada di depan mata. Beda sama Luha, dia bisa melihat jelas betapa gawatnya situasi sekarang. Tekanan ini murni. Level puncak. Aura bencana kelas dunia yang cuma dimiliki oleh petarung legendaris sungguhan. Dia langsung menyuruh Liu Ha kabur. Tapi apa bisa lolos? Ya, jelas nggak. Di hadapan kelas dunia, yang lain cuma serangga. Chang dengan santai melempar dua lawannya yang sudah tumbang. Kaget sendiri kok gampang banget. Awalnya, Ele kira Chang Mo cuma menghempaskan mereka biasa. Tapi sekarang rasanya agak janggal. Chang Mo sendiri juga merasa ada yang aneh. Harusnya, dia bisa lebih lama bikin Liu Jia jerat. Tapi Eli malah puas banget sama ketegasannya. Cuma dengan ketegasan ekstrem ini, dia bisa jaga akal sehatnya. Tapi tunggu, pertunjukan aslinya baru aja mau mulai. Karena sekarang,
Changmo melihat sulur benang emas menyebar di langit, persis kayak akar pohon raksasa. Itu dia tuan asli dari Kaisar Lautan. Monster emosi kelas dunia. Pantas saja kapalnya nggak lecet sedikit pun waktu Changmo adu kekuatan sama Liua tadi. Di dunia kekuatan emosional, apa yang bisa kamu lihat itu murni bergantung sama seberapa kuat dirimu. Berkat minjam kekuatan Eli, Changmo akhirnya bisa melihat wujud asli dunia ini. Inilah kekuatan sejati sang Kaisar Lautan. Merinding. Liu yang menatap tajam dari atas dan bersuara dingin. Oh, jadi kamu entitas dunia yang cari masalah itu? Bersiaplah tamat. Di seluruh alam semesta, setiap tantangan ada harganya. Semuanya harus tunduk di bawah perintah mutlakku tanpa terkecuali. Tiap pelanggaran bakal dibayar mahal. Chang malah bingung. Kok bisa monster emosi orang ini merapal mantra barengan sama tuannya? Tapi berkat logikanya, dia langsung paham triknya. Kaisar Lautan ternyata memperkuat efek perintahnya lewat nyanyian mantra itu. Perintah dijatuhkan. Penyusup! Ruang di sekitarmu akan mengeras sekarang juga. Detik berikutnya, sangkar emas raksasa muncul dari balik ombak, mengurung Changmo dan monsternya. Dengan pedang emasku, aku jatuhkan penghakiman terakhir. Di dalam ruang ini, semua kekuatan emosi akan berkurang separuh. Seketika, sangkar itu dipenuhi ribuan pedang emas yang siap menusuk. Liu, yang mendengus remeh, kamu terlalu percaya diri. Pertarungan ini jelas membuktikan semuanya. Meski kelas dunia, Changmo masih kurang pengalaman. Dia biarkan Liu yang melempar rentetan perintah tanpa dicegah sama sekali. Ana sampai penasaran. Dia belum pernah lihat monster emosi Changmo. Jangan-jangan itu emosi langka. Victor juga sama-sama nggak tahu. Dengan kekuatan yang dipotong separuh, pasti nggak ada monster kelas dunia manapun yang bisa membalikan keadaan segila ini. Selama si kapten terus memberi perintah, tinggal tunggu waktu aja sampai Changmo bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi detik berikutnya, mata semua orang melotot kaget nggak percaya. Sangkar emasnya terbelah hancur. Changmo dan monsternya berdiri kokoh menantang semua orang. Dengan satu gerakan santai, 4 pedang super raksasa yang bisa menembus langit langsung bangkit. Tangannya mengayun turun. Bam! Gelombang energi liar langsung melesat menghantam puncak kapal. Kaisar Lautan. Aura biru melahap emas dalam sekejap. Angin laut bertekanan tinggi, menerjang kerumunan dengan dahsyatnya. Liu yang kaku total, matanya melotot syok berat. Kenapa? Karena Kaisar Lautan kebanggaannya hancur. Setengah lambung kapalnya jebol berantakan. Gila, dengan energi emosional itu, dia benar-benar menghancurkan rantai sang kapten. Kapten Liu yang sampai melongo, dia belum pernah melihat monster sekuat Changmo. Sedang apa dia di sini? Rencana apa yang dia susun untuk kelompok di balik kapal itu? Pusing memikirkannya. Liu yang akhirnya berhenti peduli. Bodoh amat, prinsipnya cuma satu. Hancurkan semua rintangan. Dia pun memanggil para penjaga. Seketika, 4 penjaga emas bertombak panjang mengepung Changmo dan monsternya. Tapi ingat, kata Yili sebelumnya, rasionalitas selalu bisa menekan dan meredam emosi. Di level pertarungan yang sama, jelas nggak ada satupun makhluk emosional yang bisa menandinginya. Sebanyak apapun perintah yang diteriakan Liu Yang, itu cuma memberinya beberapa detik ekstra untuk bernapas. Langkah Changmo makin dekat sampai mereka berhadapan langsung. Kapten itu memang nggak bisa melukainya. Tapi dia memakai energi emosi untuk memperlambat gerakan Changmo. Berbahaya. Setelah bentrokan epik tadi, monster emosi dari kedua belah pihak sama-sama terluka parah. Karena kekuatan Changmo cuma pinjaman, Liu yang sadar lawannya makin melemah tiap menit. Kalau dia bisa mengulur waktu, Changmo pasti bakal tertangkap hidup-hidup. Bayangkan saja, kalau dia berhasil membongkar identitas monster milik Changmo, kelompoknya bakal untung besar. Persis seperti dugaan si kapten. Ili diam-diam membisikkan sesuatu. Waktu Changmo habis, tenaga pinjamannya nyaris kosong. Langkah selanjutnya, kabur dong. Tapi, siapa sangka, momen mundur inilah yang justru membuat Changmo melihat kebenaran dunia yang sesungguhnya. Lautan, kota, daratan, semuanya ternyata adalah monster emosional raksasa. Dulu dia pikir cuma manusia yang bisa sakit. Dan wow, dia salah besar. Seluruh dunia ini ternyata sedang sakit. Liu yang menyadari hal ini dan langsung paham betapa tersudutnya posisi Changmo sekarang. Jadi kekuatannya cuma pinjaman. Level aslinya bahkan nggak sanggup menahan realitas seberat ini. Detik berikutnya, hujan tombak emosi muncul dan melesat ke arahnya. Ili muncul di saat yang tepat, menyuruh Changmo untuk segera menutup mata. Memang sih, meminjam level Ili membuatnya bisa melihat sedikit kebenaran. Tapi, tetap saja, rahasia itu terlalu berat untuk dia tanggung sendiri.
Biar aku yang ambil alih tubuhmu. Tepat sebelum ujung tombak raksasa itu menghantam, tatapan mata Chang Mo seketika berubah tajam. Sama persis seperti Yili. Monster emosi bernama rasionalitas itu mengangkat pedang panjang terakhirnya dan langsung menancapkannya kuat-kuat ke arah lautan. Di tengah tatapan ketakutan Liu yang laut hitam bergolak ganas. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang bisa menutupi matahari mencengkeram sang kaisar laut. Liu yang syok berat, dia nggak pernah membayangkan ada monster emosi yang bisa mengendalikan laut hitam. Belum sempat dia bereaksi, air laut hitam langsung menelan kaisar lautan itu tanpa sisa. Lenyap, berpindah ke sebuah pantai di kota Laut Timur. Chang Mo akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Kacamatanya yang sempat hancur kini utuh seperti baru. Yili menjelaskan, di alam bawah sadar cowok itu, kacamata ini adalah simbol dari rasionalitasnya. Begitu emosinya mereda, akal sehatnya akan mengambil alih, dan tada kacamata itu muncul lagi. Chang Mo terdiam cukup lama mendengar penjelasan itu. Lalu, dia mulai mendesak Yili untuk menjelaskan pemandangan gila yang baru saja dia lihat di lautan tadi. Dan faktanya, dunia ini sudah berubah total. Level Chang Mo sekarang cuma terlalu rendah untuk bisa memahami kebenaran dunia ini seutuhnya. Contohnya nih, berita bilang Laut Timur tercemar oleh tumpahan minyak. Padahal, aslinya, makhluk emosional lah yang membuat lautan itu menjadi hitam legam. Bertahun-tahun lalu, sebuah pertarungan epik membuat monster depresi kelas dunia kehilangan kendali. Ia berubah jadi lumpur hitam pekat yang menelan habis kapal induk dan kapal tempur. Wajah raksasa samar yang dilihat Chang Mo tadi, ya, itu adalah wujud asli dari entitas depresi tersebut. Mengerikan, kan? Sekarang, seluruh dunia ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh makhluk emosional. Jadi wajar banget kalau kota Laut Timur punya beberapa monster mengerikan. Sama seperti kapal raksasa dan entitas mengerikan di belakang Kapten Liu yang tadi. Terus, soal makhluk yang ada di langit tadi, tapi anehnya saat Yili mencoba menyebutkan namanya Chang Mo, sama sekali tidak mendengar apa-apa. Yili akhirnya sadar, itu karena level Chang Mo masih sangat rendah. Dia jelas belum bisa memahaminya. Jiwanya sama sekali nggak sanggup menahan rahasia dari eksistensi semacam itu. Kalau dipaksa, pikirannya bisa hancur berantakan seketika. Sekarang, Chang Mo merasa sangat tak berdaya. Benar-benar mirip semut yang baru menyadari betapa luasnya dunia. Jadi, inilah kebenaran gila di balik penyakit emosional. Dan ingat, penyakit emosional ini cuma puncak dari gunung es. Yili sangat memahami perasaannya. Buat semut kecil sepertinya, hidup dalam ketidaktahuan mungkin sebuah berkah. Tapi sayang sekali, Chang Mo sudah nggak bisa mundur lagi. Hari-hari damainya sudah tamat. Mulai sekarang, bahaya dan pertarungan epik akan selalu mengintainya di mana-mana. Dan sebagai sosok yang menyeretnya ke dalam kekacauan ini, apakah Chang Mo akan membencinya? Berbagai momen menegangkan tadi kembali berputar di kepalanya. Chang Mo sadar, dia nggak benci Yili. Malahan, dia merasa sangat berterima kasih pada gadis itu. Dia tahu Yili punya motif tersembunyi, tapi dia belum pernah merasa sehidup ini. Rasanya seperti terlahir kembali. Jadi sekarang dia cuma mau tahu siapa Yili sebenarnya. Dan apa yang dia cari dari Chang Mo? Mendengar itu, sorot mata Yili berubah menjadi sangat sendu. Karena sejujurnya, dia hanyalah sesosok arwah yang terus berkeliaran tanpa tujuan. Selama bertahun-tahun, dia cuma melayang di sekitar kota. Nggak ada yang bisa melihatnya. Apalagi mengajaknya bicara. Benar-benar sendirian. Rasionalitasnya perlahan layu. Kekuatannya terus memudar habis. Dan parahnya lagi, ingatan-ingatannya perlahan mulai menghilang dari kepalanya. Bahkan identitasnya sendiri. Sampai cuma tersisa sebuah nama, bagaikan api unggun yang kehabisan kayu, tinggal menunggu padam. Ya, sampai dia akhirnya bertemu Chang Mo. Maaf ya, aku telat. Selama bertahun-tahun, coba tebak. Cuma Chang Mo yang pernah ngobrol sama dia, cuma cowok ini yang bisa menyentuhnya. Cuma dia yang cukup tangguh buat menanggung beban pikirannya. Ibaratnya nih, kalau cewek nih, api liar yang membara, Chang Mo itu perapiannya bersama cowok ini, dia bisa tetap jadi dirinya sendiri nggak menghilang gitu aja. Makanya, aku deketin kamu. Alasan aku pura-pura jadi rekan kerjamu. Alasan aku bantu selidiki kepergian ibumu. Dan kenapa aku bertarung habis-habisan cuma buat lindungin kamu di kapal raksasa itu. Cewek ini rela lakuin apa aja demi bantu Chang Mo dapat semua keinginannya. Uang, pengaruh, atau status. Semua pasti dibereskan. Selama cowok itu mau, dia bakal kejar sampai Tapi,
Imbalannya, Chang Mo harus jadi jauh lebih kuat. Cukup tangguh buat hadapin misteri di langit sana. Cukup tangguh buat menggapai tingkat misterius itu. Soalnya, hal paling berharga yang pernah dia hilangkan, semuanya ada di atas sana. Setelah cerita, Yeli kembali memperkenalkan dirinya. Namaku Yeli. Hari ini, aku lahir kembali. Tiba-tiba aja, ada perasaan aneh yang bergejolak di dada Chang Mo. Itu rasa rindu yang mendalam. Sebuah keluarga. Halo, namaku Chang Mo. Dan ini adalah awal baru buat kita. Sementara itu, jauh di lautan dekat kapal raksasa tadi, San Huhui langsung nanya ke bawahannya. Gimana? Dapat info soal latar belakang Chang Mo? Anehnya, data cowok itu gampang banget dicari. Chang Mo, 18 tahun, asal kota C Timur, kerja di Departemen Seni Grup Langit. Ibunya udah tiada waktu, dia baru umur 10 tahun. Kabarnya sih jadi target incaran sosok bernama Liu Ha. Dari catatan medis tahunan perusahaan bulan Maret kemarin, dia itu cuma cowok biasa. Tapi tunggu, San Huhui jelas nggak percaya sama info receh ini. Gila aja, buat ngelawan penguasa lautan secara langsung, minimal butuh kekuatan kelas dunia. Nggak mungkin ada yang bisa sekuat itu, cuman dalam hitungan bulan. Tiba-tiba, San Huhui kepikiran satu teori gila, kekuatan pinjaman. Dan cowok di sebelahnya langsung setuju banget. Pas Chang Mo adu mekanik lawan Liu Yang, matanya tiba-tiba ngeluarin air mata merah. Kemungkinan besar dia habis lihat sesuatu yang luar biasa di langit. Kalau itu kekuatannya sendiri, insiden kayak gitu nggak bakal terjadi. Dengar analisis ini, San Huhui malah makin penasaran tingkat dewa. Gak cuman bisa pinjam kekuatan super, dia bahkan mengendalikan laut hitam. Cewek ini beneran ngebet pengen tahu siapa sosok misterius di balik Chang Mo. Dia nyuruh Xiao Yan buat tutup mulut dari Liu yang dulu, lalu cabut tanpa kekuatan kelas dunia. Begadang itu bikin kulit jelek, tahu? Xiao Yan jelas bingung banget. Loh, kamu nggak bakal ngurusin si Chang Mo? San Huhui cuma tersenyum santai dan menenangkannya. Dengan koneksi dewa keluarga Song di negara Xia, Chang Mo maupun backingannya dipastikan nggak bakal bisa kabur kemana-mana. Kekuatan sehebat ini, mereka wajib merebut semuanya demi junjungan besar mereka. Sementara itu, jauh di pedalaman gunung yang sunyi, Yeli nanya, apa rencana Chang Mo buat ke depannya? Jawaban cowok kita ini simpel tapi tegas. Cari dalang utama di balik kepergian ibunya. Lalu membalas perbuatan orang itu pakai tangannya sendiri. Yeli buru-buru ngingetin biar dia nggak gegabah. Sosok misterius yang sembunyi di balik bayangan itu, Chang Mo jelas belum levelnya buat ngelawan sekarang. Prioritas nomor 1 sekarang, cari tempat aman buat ngumpet. Kalau tebakan cewek ini akurat. Semua kubu kuat dari kapal besar tadi pasti lagi sibuk banget memburu cowok ini. Masalahnya, tenaganya sendiri udah hampir habis total. Kalau sampai ketemu musuh kelas dunia lagi, peluang mereka buat selamat tipis banget, nyaris mustahil. Lupakan dulu deh soal petinggi-petinggi ngeri dari penguasa lautan itu. Energi emosi spesial yang baru aja dikeluarin Chang Mo, udah cukup buat bikin banyak orang hilang akal. Tiba-tiba, cowok ini ingat sesuatu yang penting. Dia kan harus kantor hari ini. Walaupun jelas udah telat parah. Lagi pula, karena satu tim proyeknya udah tiada semua, kerjaannya juga pasti nggak sisa banyak. Wah, kalau aku masih bisa digaji buta tanpa ngapa-ngapain, sayang banget dong kalau dilewatin gitu aja. Tapi sekarang, pasti dihitung mangkir. Ujung-ujungnya dipecat dan gaji melayang deh. Terus aku bayar biaya hidup pakai apa coba? Keluhnya dengan gaya dramatis. Yeli cuma senyum tipis tanpa suara. Dia diam-diam dengerin ocehan random cowok ini. Padahal maksud asli Chang Mo, dia beneran udah nggak bisa kembali ke kehidupan normalnya. Hidupnya udah berubah 180 derajat. Yeli terus menatap Chang Mo dengan pandangan super lembut. Layaknya ngelihat keluarga sendiri yang sangat berharga. Dia lalu nuntun Chang Mo ke sebuah tempat perlindungan yang aman. Tapi begitu cowok itu melihat bangunan di depan matanya, dia nyaris mengira Yeli lagi ngelawak. Rumah sakit jiwa kedua kota C Timur. Yeli buru-buru mengingatkannya biar nggak meremehkan tempat ini. Walau lokasinya terpencil banget. Ini instansi resmi pemerintah yang khusus nanganin gangguan mental dan emosional loh. Kota C Timur masuk wilayah negara Xia. Di sini, pihak berwenang jelas memegang kekuasaan paling mutlak. Sosok pengendali emosi kayak Chang Mo yang bisa jinakin monster-monster emosi. Kemungkinan besar bakal direkrut pemerintah dan diangkat jadi anggota resmi organisasi mereka. Lagi pula, ada sesuatu yang super spesial di tempat ini. Walaupun untuk sekarang, Chang Mo jelas belum bisa melihatnya. Ingat pas kamu pinjam kekuatanku dan lihat monster emosi raksasa di kota ini? Nah, salah satu dari mereka ditugaskan buat jaga tempat ini. Jalan-jalan nyusuri rumah sakit, Chang Mo dibuat kaget.
Para perawat nggak punya kantung emosi di atas kepala mereka. Begitu juga para pasien. Kecuali satu cowok aneh yang berdiri tepat di sebelahnya. Tapi, tunggu dulu. Kantung emosi cowok ini bentuknya agak beda dari yang biasa Chang Mo lihat. Yeli ngejelasin. Seiring Chang Mo makin paham sama dirinya sendiri. Kemampuannya bakal otomatis naik level. Bikin dia bisa lihat dimensi yang lebih luas. Dulu kan dia cuma bisa melihat aura amarah. Sekarang, dia udah bisa mendeteksi jenis emosi yang lain. Contohnya nih, cowok itu kemungkinan besar lagi terjangkit virus emosi kebahagiaan. Bener-bener menarik banget kan? Pasien seperti itu bakal tertawa lepas, selalu merasa bahagia apapun yang terjadi. Lalu, tiba-tiba, suara seorang gadis terdengar dari belakang. Gadis itu merasa Chang Mo tampak sangat normal. Jadi dia penasaran, apa cowok ini juga pasien? Chang Mo, dia nggak menutupi. Langsung mengaku butuh bantuan. Dan jujur saja, gadis itu juga kelihatan baik-baik saja. Dia langsung ngomel kalau orang tuanya memaksa menyeretnya kemari, tapi ya, dengan banyaknya ledakan emosi akhir-akhir ini, dia sadar itu lumayan masuk akal. Gila kan? Orang tuanya mengancam bakal membuang seluruh koleksinya kalau dia berani menolak ke rumah sakit. Lalu, gadis ini membocorkan info rahasia dari internet. Rumah sakit jiwa kedua di kota Ece. Rumah sakit kedua ini katanya khusus menangani kasus mental paling ekstrem. Dan dengar-dengar, ada bangsal A dan bangsal B. Pasien bangsal A saja sudah sangat kacau. Tapi bangsal B, rumornya, itu kandang para penjahat paling berbahaya yang dirantai rapat. Yeli langsung menebak, bangsal A pasti untuk mereka yang terinfeksi tapi belum berubah. Sedangkan bangsal B, tempat bagi tubuh emosional yang sudah sempurna. Chang Mo jelas penasaran. Kalau tahu seburuk itu, kenapa dia masih nekat datang ke sini? Sambil menggaruk kepala, dia tersenyum malu. Asalkan pihak rumah sakit ini menolaknya, orang tuanya pasti sudah merasa puas. Sederhana kan? Tak lama kemudian, seorang perawat muncul di ruang tunggu. Dia mulai memanggil nama-nama pasien. 2 orang diminta pindah ke rumah sakit jiwa pertama kota Laut Timur. Salah satunya, pria bernama Wang Bin, penderita infeksi emosi bahagia. Rumah sakit memberinya resep obat. Dengan peringatan tegas, harus diminum tepat waktu. Gadis itu yakin mereka berdua bakal disuruh pulang juga. Tapi, tunggu dulu. Perawat itu mendadak memanggil nama mereka. Chang Mo, Zhang Jiaqi, silakan ikut saya untuk proses pendaftaran. Perawat itu memimpin jalan sambil bilang, sudah lama banget nggak ada pasien sukarela ke sini. Katanya sih, mereka berdua telah membuat keputusan yang sangat bijak. Lalu, perawat bernama Joy yang ini mengajak mereka berkeliling. Fasilitasnya, dia jamin melampaui hotel bintang 5. Semua makanan disiapkan langsung oleh koki kelas atas. Saking bagusnya, dia sampai bercanda kalau mereka mungkin gak bakal mau pulang. Dia meyakinkan mereka untuk bersantai dan fokus pada pemulihan. Tapi hey, sekeras apapun perawat itu memuji, si gadis ini masih merasa ragu. Apa dia benar-benar butuh dirawat? Apakah kondisinya memang sudah separah itu? Joy yang hanya tersenyum menenangkan. Zaman sekarang, siapa sih yang gak punya sedikit masalah mental? Penanganan awal mencegah masalah kecil jadi membesar. Chang Mo diam-diam bertanya pada Yeli. Gadis itu kan tubuh emosional. Tapi kenapa dia nggak melihat monster emosinya? Apakah makhluk itu bersembunyi di dalam dunia hati juga? Dan lagi, masa iya rumah sakit bisa mendeteksi tubuh emosional cuma lewat tes darah biasa? Yeli menjelaskan kalau gadis itu jelas tubuh emosional. Tapi, kekuatan Chang Mo belum cukup tinggi untuk melihat monster yang bersembunyi dalam dunia hatinya. Soal tes darah tadi, secara teori, mendiagnosis tubuh emosional pakai cara itu sama sekali mustahil. Sifat asli tubuh emosional itu kan tidak kasat mata. Tapi ya, karena dia belum pernah pakai alat medis manusia, dia kurang begitu yakin. Sambil terus mengikuti Joy yang dari belakang, Zhang Jiaqi mulai merasa panik. Perasaan yang gak enak, dia pernah baca di internet. Ini adalah arah menuju bangsal B, tempat mengerikan bagi para penjahat berhati dingin yang sangat berbahaya. Dia buru-buru menarik lengan Joy yang dia bersumpah bahkan sama sekali tidak pernah punya niat untuk menyakiti siapapun. Kenapa dia harus dikirim ke bangsal B? Senyum Joy yang sedikit membeku. Mencoba menjelaskan, kalau rumor internet itu cuma omong kosong belaka. Asalkan mereka mau bekerja sama penuh, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Tapi, percuma, setulus apapun Joy yang terlihat, senyuman dan ucapannya sudah kehilangan kepercayaan dari Zhang Jiaqi. Logika saha. Perawat macam apa yang bawa senjata api saat mendaftarkan pasien? Boom! Emosi Zhang Jiaqi langsung meledak tak terkendali. Di mata Chang Mo, sebuah monster emosi penuh bola mata
mendadak menggantikan kepala gadis itu. Aku ingin tahu nasib pasien yang ditolak pihak berwenang. Mereka mungkin dikurung selamanya. Dan kalau dianggap terlalu berbahaya, mereka bisa saja dilenyapkan tanpa sisa. Eli langsung memperingatkan Chang Mo. Awas, jangan bertindak gegabah di sini. Mendengar itu, Chang Mo melirik ke arah penembak jitu di atas. Lalu, dengan tenang dia menepuk bahu Zhang Jiaqi, memintanya untuk lebih rileks. Semakin kau terlihat cemas, semakin mereka menganggapmu sebagai ancaman. Detik berikutnya, Chang Mo langsung mengerahkan kekuatan rasionalitasnya. Efektif, emosi Zhang Jiaqi langsung tertekan kuat, dan monster dalam pikirannya perlahan ditarik mundur ke dalam dunia hati. Setelah perasaannya kembali stabil, gadis itu melirik Chang Mo sejenak. Lalu, dia menatap Joyang dan meminta maaf. Melihat monster emosi itu menghilang tanpa jejak, Joyang akhirnya bisa bernapas lega. Zhang Jiaqi benar-benar nyaris kehilangan kendali barusan. Jadi melihatnya kembali tenang jelas sebuah keajaiban kecil. Yeli di sebelahnya malah bercanda. Bilang dia nggak nyangka Chang Mo peduli. Tapi, santai saja. Chang Mo ini jelas punya logikanya sendiri. Kalau aku cuma diam, pasti kelihatan kejam banget kan? Pihak atas mana sudi merekrut manusia emosional yang sama sekali tidak punya simpati. Tapi gila Joyang tetap memberi aba-aba tembak. Detik berikutnya, gadis itu langsung ambruk tepat di depan mata Chang Mo. Wajah pemuda kita ini tetap tenang, datar banget kayak tembok. Ili sampai harus mengingatkannya untuk setidaknya menunjukkan sedikit reaksi kaget. Kalau tidak, dia benar-benar terlihat seperti robot tanpa perasaan. Padahal nih ya, sebenarnya Chang Mo itu cuma lagi bengong. Akhir-akhir ini, dia sudah terlalu sering melihat kejadian aneh, sampai terbiasa tanpa sadar. Untungnya, dia segera sadar kalau tidak ada luka sama sekali. Pihak rumah sakit pasti menggunakan peluru bius. Ili tidak tahan untuk meledeknya. Aktingnya sih lumayan bagus. Cuma ya, agak telat merespon sedikit. Maaf. Lain kali aku bakal lebih fokus deh. Tak lama setelah itu, para staf datang untuk membawa Zhang Jiaqi pergi dari sana. Evaluasi sistem berbunyi, tubuh emosional tipe tak dikenal. Emosi sangat tidak stabil. Wajib ditangani sebagai pasien berisiko tinggi. Wah, serius nih. Chang Mo jelas penasaran dong, apa maksudnya risiko tinggi? Joy yang kembali tersenyum manis. Katanya itu cuma berarti pengawasan ekstra. Lalu bertanya, apa kejadian tadi membuatmu takut? Kamu kelihatan tenang banget. Bagaimana kalau kita lakukan evaluasi singkat sekarang? Tawarnya dengan nada yang sangat bersahabat. Cuma beberapa pertanyaan sederhana kok. Kebetulan Chang Mo memang ingin diperiksa. Jadi, dia mulai cerita tuh bagaimana dia menemukan karung aneh dan mendapat kekuatan yang tak kasat mata. Untuk membuktikannya, dia langsung memanggil sedikit kekuatan rasionalnya tepat di hadapan Joy. Coba tebak, apa yang terjadi? Awalnya, aku pikir ini cuma halusinasiku saja. Makanya aku datang ke rumah sakit untuk periksa. Dokter, bisa lihat apa yang ada di tanganku? Pupil mata Joy yang tiba-tiba mengkecil. Kaget dong. Dia lalu berbalik cepat. Beralasan harus segera melapor ke atasannya. Tapi, tunggu dulu. Detik berikutnya, perintah tembak langsung diturunkan. Dan Chang Mo persis seperti nasib Jiaqi sebelumnya. Langsung ambruk tak berdaya di tempat itu juga. Joy benar-benar tidak menyangka bisa menemukan dua manusia emosional tipe langka dalam satu hari sekaligus. Paman Li sungguh melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tidak ada satupun tembakan yang meleset. Paman Li hanya tersenyum tipis merespons pujian itu. Meski dalam hati dia bingung setengah mati. Kenapa bocah polos ini harus ditembak juga? Dari luar, Chang Mo ini kelihatan seperti remaja normal pada umumnya. Tapi, Joy yang menggeleng tegas. Justru yang kelihatan biasa saja inilah yang tingkat bahayanya paling mengerikan. Joy sudah mengamati seluruh rekaman pengawas rumah sakit. Meski gerak-geriknya terlihat wajar. Ada beberapa gestur aneh yang tanpa sadar membongkar semua rahasianya. Bayangkan saja, Chang Mo terekam sedang asyik mengobrol dengan sosok tak kasat mata. Gejala skizofrenia yang sangat klasik, batin Joy. Saat ini dia memang terlihat lembut dan asyik diajak ngobrol. Tapi siapa yang bisa menjamin? Detik berikutnya dia bisa saja lepas kendali dan berubah menjadi ancaman mematikan. Yang lebih gila lagi, tipe kekuatan emosionalnya belum pernah tercatat dalam sejarah. Dan yang paling bikin merinding, monster emosinya tetap sembunyi saat dia menggunakan kekuatan itu. Itu artinya satu hal. Dia sudah menguasai kendali penuh. Seorang pengidap skizofrenia yang sangat mahir memakai kekuatan misterius, jelas 100 kali lipat lebih berbahaya dari apapun.
Anak ini harus segera dilumpuhkan. Tapi, baru saja Joy yang menyuruh staf membawa Chang Mo ke ruangan khusus, Anje enehe. Pemuda itu tiba-tiba duduk santai di depannya. Tanpa lecet sedikit pun, pemandangan absurd ini sukses membuat Joy yang terkejut setengah mati sampai melangkah mundur. Otaknya kaget. Bagaimana bisa? Peluru bius tadi sama sekali tidak mempan. Paman Lee langsung meneriakkan peringatan darurat level 1. Dan dalam hitungan detik, suara derap langkah kaki dari segala penjuru langsung menggema. Memenuhi ruangan, puluhan moncong senjata kini terbidik tajam tepat ke arah kepala Chang Mo. Situasi memanas. Ili langsung memperingatkannya agar jangan coba-coba berdiri lagi, kalau tidak mau repot. Melihat situasi yang sudah sedramatis ini, Chang Mo akhirnya berhenti akting. Dia langsung menundukkan kepala, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan berteriak, "Tolong jangan tembak! Aku menyerah!" Semua orang di ruangan itu langsung terdiam kebingungan. Lucu banget kan? Setelah suasana sedikit tenang, Joy yang akhirnya memasangkan rantai khusus pada Chang Mo, alat penekan kekuatan emosional. Dengan rantai itu, Chang Mo kini benar-benar terlihat seperti remaja polos pada umumnya. Ya sudah, untuk sementara waktu, Joy harus memperlakukannya seperti pasien biasa. Tapi, tunggu dulu. Apa rantai pengekang itu benar-benar bekerja? Jauh dari kata efektif. Chang Mo malah bisa merasakan energi murni terus mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Ili muncul sambil tersenyum misterius. Dia tahu betul kalau Chang Mo pasti sedang kebingungan kenapa dia malah bisa menyerap kekuatan dari rantai pengekang itu. Penjelasannya begini. Logam yang digunakan untuk membuat rantai tersebut ternyata sudah lama terinfeksi oleh energi emosi rasional tingkat tinggi. Angkenengkan. Jadi, rantai itu memang bisa menekan kekuatan orang lain. Tapi bagi karakter utama kita ini, itu malah jadi asupan nutrisi gratis, bukan borgol. Sementara itu, di Biro Manajemen Emosi Kota Laut Timur, Direktur Gaming langsung menelepon Song Hu-hei dengan kabar menggembirakan, target buruan. Mereka akhirnya ditemukan. Dan sekarang, pemuda itu sedang menjadi pasien di rumah sakit kedua. Rumah sakit kedua? Wah, itu kan wilayah kekuasaanmu. Suara Giming dari seberang telepon terdengar sangat antusias. Mengatakan bahwa dia akan segera meluncur ke sana untuk menjemput anak itu. Song Hu-wei tersenyum licik. Dia benar-benar tidak menyangka kalau misi penangkapan ini bakal berjalan semulus dan segampang ini. Jujur saja nih, wanita itu diam-diam sangat menyukai wajah tampan Chang Mo. Jadi, sebelum merampas kekuatannya, dia berencana untuk bermain-main sedikit dengan pemuda manis itu. Membayangkan wajah rupawan tersebut berkerut menahan penderitaan dan keputusasaan. Oh, bayangan itu entah kenapa justru membuatnya semakin bersemangat dan kegirangan. Rencana yang sangat licik. Kembali ke bangsal B rumah sakit kedua. Chang Jaki yang malang, ini rupanya tidak sanggup menahan hasrat anehnya untuk melihat. Pria tampan, gadis itu sekali lagi berada di ambang batas hilang kendali. Asisten Shaolin cuma bisa menonton dengan panik dari samping. Berdoa agar Joy segera menyuntikkan obat pereda pada Jiaki. Sayangnya, Joy yang malah menyuruhnya untuk menunggu sedikit lebih lama. Joy sedang melakukan terapi ekstrem. Dia ingin melihat apakah pasien imut ini mampu menggunakan tekadnya sendiri untuk menekan ledakan emosinya sejauh mungkin. Tapi sayangnya, baru saja ide itu terlintas, pertahanan Jiaki langsung jebol total. Dorongan aneh untuk melirik pria tampan benar-benar menguasai seluruh akal sehatnya. Waduh, melihat kekacauan yang akan terjadi, Joy terpaksa menyerah. Dia tidak punya pilihan lain selain memerintahkan Shaolin untuk segera menyuntikkan obat. Tenenang gitu. Namun siapa sangka, tepat di momen paling kritis ini, Shaolin malah panik, tersandung dengan sangat canggung, dan sepertinya, oh tidak, dia sudah terlambat bertindak. Tepat pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba menekan kepala Zhang Jia. Ya, kalau itu masih bisa disebut kepala sih. Dr. Lu King dari rumah sakit kedua akhirnya muncul. Dia berusaha keras menenangkan Zhang Jayaki. Gawat kalau sampai lepas kendali. Gadis itu bisa berubah wujud menjadi monster sungguhan kalau tidak segera ditenangkan. Kepala perawat Yonbe dari bangsal B cuma bisa bergumam cemas di pojokan. Menurutnya, tindakan Lu King barusan itu benar-benar terlalu nekat. Entah karena ucapan lembut Liu King, atau karena hal ajaib lainnya. Emosi Zhang Jayaki ajaibnya kembali stabil. Nah, pasien bernama Zhang Jayaki ini punya obsesi luar biasa sama cowok tampan. Gejala pertamanya muncul sebulan lalu, tepat setelah dia papasan dengan cowok ganteng di jalan. Kobatebak. Begitu pulang, dia tiba-tiba bisa melihat bayangan cowok tampan tadi
sedang mandi di dalam rumahnya. Benar-benar gila. Kemampuan emosionalnya ini dicurigai mirip semacam penglihatan jarak jauh. Jadi untuk sementara, statusnya diklasifikasikan sebagai tubuh emosional tak dikenal tipe 7. Dengan tingkat risiko rendah. Chang sungguh tidak menyangka. Gangguan emosional super aneh seperti ini ternyata benar-benar nyata. Mendengar itu, Zhang Jiayaqi cuma bisa tersenyum canggung. Sementara itu, Chang Mo sendiri sebenarnya punya kondisi emosi yang sangat stabil sejak awal. Cowok ini datang berobat karena bisa melihat dan melakukan hal yang tak bisa dilakukan orang biasa. Sempat dikira skizofrenia, walau dia membantah keras dan beralasan cuma suka ngobrol sendiri. Kekuatan emosionalnya muncul sebagai wujud formasi kristal di tangan. Ditambah kemampuan keren menyemburkan api. Dia sementara diklasifikasikan sebagai tubuh emosional tipe 7, tak dikenal dengan risiko menengah. Butuh observasi lebih lanjut tentunya. Namun Liu Qing menenangkan Chang Mo, memuji emosinya yang stabil, dan sangat yakin cowok itu akan segera bebas. Tapi, ada syaratnya. Rantai itu harus tetap mengikatnya sampai kekuatannya benar-benar bisa dipahami. Sepenuhnya. Lanjut ke pasien Chenju. Tanpa perilaku buruk atau keanehan mencolok. Selain hasil tes medisnya yang unik, dia tampak persis seperti orang biasa. Justru pasien satu inilah yang paling sukses membuat Liu Qing pusing 7 keliling. Tapi saat menatap mata Chenju yang begitu dalam, Liu Qing sadar, cowok ini jelas tidak normal. Dia pun diklasifikasikan sementara sebagai tubuh emosional tak dikenal tipe 6. Berisiko rendah. Chang merasa semua hal ini benar-benar unik dan luar biasa baru baginya. Dia sama sekali tidak menyangka. Bukan cuma obsesi pada cowok tampan yang bisa dianggap sebagai penyakit, bahkan kepolosan pun bisa dihitung sebagai sebuah emosi. Di sisi lain Zhang Jiayaqi justru terlihat sangat kegirangan. Bukan cuma sukses membuang jauh label orang gila, dia malah dapat kekuatan super. Bonusnya, bisa bebas menonton cowok tampan mandi. Wah! Menang banyak! Namun Liu Qing langsung mengingatkan bahwa secara teknis, pemilik tubuh emosional tetap saja dianggap menderita. Sakit mental, ada yang bisa mengendalikan diri, ada pula yang sama sekali tidak. Lagi pula, menurut pasal 4, Undang-Undang Rahasia Pengelolaan Tubuh Emosional, negara Xia secara resmi telah mendirikan biro khusus. Tujuannya sangat jelas, untuk mengawasi seluruh tubuh emosional di penjuru negeri. Rumah sakit ini sendiri merupakan cabang dari biro tersebut. Tugas utamanya menangani pasien tubuh emosional demi memastikan tidak ada satupun yang membahayakan masyarakat luas. Zhang Mo masih tampak bingung. Apa para tubuh emosional ini sungguh harus tunduk pada pengelolaan negara? Liu Qing lantas menjawab pertanyaan itu dengan sangat tegas dan santai. Dengar, kalau kalian sampai berani bikin masalah, Biro Manajemen Tubuh Emosional Kota Laut Timur akan langsung mendatangi rumah kalian. Dan percayalah, mereka takkan seramah kami. Bisa hidup aman di sini saja, sudah sebuah keberuntungan besar. Saat itu, tiba aku takkan bisa melindungi kalian. Mengerti? Setelah berkata begitu, Liu Qing pun bersiap untuk segera pergi. Sebelum pergi, dia menambahkan jika ada yang penasaran tentang Undang-Undang Manajemen Tubuh Emosional tersebut, mereka dipersilakan untuk bertanya langsung kepada para perawat di sana. Tepat pada momen itu, Joe yang memanggilnya dengan panik karena butuh bantuan darurat secepatnya. Sementara itu, Chang menatap lekat salinan undang-undang di tangannya. Dia benar-benar takjub melihat betapa berkuasanya Biro Emosional Negara Xia ini. Mereka bahkan memiliki hukum pengelolaan rahasia khusus untuk para tubuh emosional. Tapi ada yang janggal. Seharusnya, tubuh emosional sama sekali tidak boleh melanggar aturan hukum negara Xie. Jadi, bagaimana ceritanya Liu Jia bisa bebas berkeliaran begitu saja? Nah, rupanya sangat paham soal kejanggalan ini. Dari luar, semuanya memang tampak penuh keadilan. Tapi, di balik layar, penuh dengan kesepakatan gelap. Alasan kenapa Liu Jia bisa bertindak sesuka hati itu sebenarnya sangat jelas. Cowok itu dilindungi langsung oleh para petinggi di Biro Manajemen Tubuh Emosional. Soal seberapa dalam dan kotor permainan mereka ini, tak ada satupun yang tahu pasti. Lalu bagaimana Yi bisa membongkar rahasia segila ini? Oh, jawabannya ternyata sangatlah sederhana. Berkas kepolisian sebenarnya sudah menetapkan Liu Jia sebagai tersangka utama. Sayangnya, kasus itu malah diserahkan ke Departemen Rahasia, dan penyelidikannya langsung dihentikan paksa. Dan, coba tebak, Departemen Rahasia itu tidak lain adalah Biro Manajemen Tubuh Emosional itu sendiri. Fakta ini sukses membuat Chang Mo seketika tersadar sepenuhnya. Para pelindung Liu Jia ada di dalam biro. Dan rumah sakit ini juga berada di bawah kendali mereka. Bukankah ini berarti tamatlah riwayat mereka? Berpura-pura baru menyadarinya. Padahal jujur saja,
Gadis itu tidak terlalu ingat detailnya. Dia hanya tahu bahwa meski taruhannya besar, kesempatan ini sangat layak untuk dicoba. Karena itulah, dia nekat membawa Changmo kemari. Mumpung sudah kepalang basah, satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah menyerap energi. Dari rantai itu sebanyak-banyaknya. Sisanya, biar diurus oleh dirinya di masa lalu sebelum amnesia. Sementara itu, di ruangan lain rumah sakit kedua, Liu Qing tampak membawakan secangkir kopi buatannya sendiri untuk Giming. Tapi sedetik kemudian, bam! Cangkir itu dibanting sampai hancur berkeping-keping. Tubuh Liu Qing seketika gemetar hebat. Dengan suara pelan dia bertanya apa yang salah. Tapi Giming malah melemparkan sebuah dokumen tepat ke arahnya dan menyuruhnya membaca isinya. Di luar, Joy yang menggertakkan gigi menahan kesal sambil bergumam, dia itu cuma direktur. Apa dia memang harus selalu berteriak-teriak tiap kali datang kemari? Solin benar-benar bingung. Kenapa sang direktur tak kunjung turun tangan? Joy yang membisikkan alasannya. Secara resmi, Gu Himing adalah bos direktur. Masa depan dana rumah sakit ada di tangannya. Jadi, direktur terpaksa mundur teratur. Dan sekarang, hanya Dr. Lu yang harus menghadapinya sendirian. Pria ini mungkin ramah pada direktur, tapi di depan Dr. Lu nol besar. Dr. Lu bahkan selalu gemetar ketakutan tiap melihatnya. Dia membentak marah. Tadi malam, orang ini melenyapkan nyawa di kapal Kaisar Samudra. Lalu pagi ini bersembunyi di sini. Dan kalian malah menerimanya. Apa kalian tidak sadar siapa backingan Kaisar Samudra? Orang ini penjahat kelas kakap. Ini sudah masuk ranah krisis diplomatik yang kacau. Masih belum paham juga? Setelah puas mengamuk, Gu Yiming menyuruh Dr. Lu untuk segera menyerahkan pasien itu. Atau bersiaplah menanggung akibat yang fatal. Dia tersenyum sinis. Merasa sudah menang dan menguasai keadaan sepenuhnya. Dia yakin Dr. Lu pasti sudah kaku ketakutan. Menariknya, dokter itu tiba-tiba berhenti gemetar. Lalu, setetes cairan kirmizi jatuh di bahunya. Awalnya, dia pikir itu cuma halusinasi. Tapi detik berikutnya, cairan merah pekat membanjiri langit-langit ruangan seperti air bah yang mengerikan. Dia masih mencoba menyangkal. Sampai genangan merah itu menenggelamkan seluruh ruangan dan merendam. Kedua kakinya sangat mencekam. Ya, Dr. Lu memang ketakutan setengah mat, tapi bukan pada Gu Yiming. Dia justru takut kehilangan kendali dan benar-benar menghancurkan pria sombong itu. Berani mengancam pasiennya, dia takkan ragu berubah menjadi monster buas yang siap mewarnai seluruh dunia ini dengan warna merah pekat kelam. Pria itu menatap tak percaya. Mungkinkah ini dokter penakut yang biasanya langsung pucat dan gemetar hanya karena mendengar satu gertakannya saja? Mustahil! Ruangannya masih sama, tapi auranya gila. Dokter itu seolah sedang berdiri tegak di atas tumpukan kehancuran dan lautan merah yang tak berujung. Kekuatan emosional macam apa ini? Padahal seingatnya, Dr. Lu itu sangat pendiam, lembut, murah senyum, sopan, dan jelas sangat mudah untuk diintimidasi. Makanya dia berani menekan wanita ini. Tapi tunggu, apa benar sosok menyeramkan di depannya ini adalah orang yang sama? Tepat saat kewarasannya nyaris putus. Tak. Suara tongkat membentur lantai bergema keras. Dan boom, halusinasi merah yang mencekam itu lenyap dalam sekejap. Pahlawan kita datang. Direktur Yi Min Kyu dari Rumah Sakit Jiwa Kedua akhirnya menampakkan diri. Tiba-tiba saja sang direktur sudah berdiri di sana. Sementara itu, Gu Yiming masih gemetar hebat karena syok dengan kengerian yang baru saja disaksikannya. Tanpa basa-basi, sang direktur langsung menembak. Anda kemari mencari Changmo, kan? Dengar, rekan intelijen saya mengonfirmasi bahwa target yang dilenyapkan oleh Changmo adalah Liu. Dia sebuah entitas emosional yang sudah lama melepas kewarganegaraan negara Xia bertahun-tahun yang lalu. Artinya, dia jelas sama sekali tidak dilindungi oleh hukum kita. Ditambah lagi insiden epik itu terjadi tepat di perairan internasional di atas kapal Kaisar Samudra. Changmo tidak menyentuh aset maupun warga kita. Jadi, dia 100% bersih dan tidak melanggar aturan rahasia pengelolaan entitas emosional. Skakmat! Mendengar fakta itu, Gu Yiming langsung terdiam kaku. Dia cuma bergumam pelan soal tekanan besar dari Kaisar Samudra. Tentu saja, Direktur Yi Min Kyu paham betul intrik politik di balik layar ini. Atasan biro mereka pasti akan mencecar Gu Yiming habis-habisan hari ini juga. Belum sempat dia berkelit, tongkat itu kembali menghentak lantai. Kilat dingin terpancar dari mata tajam sang direktur. Maksudmu tekanan dari keluarga Song, kan? Dasar pengecut. Masa kita harus tunduk pada kemauan Kaisar Samudra hanya untuk mengurus masalah rumah tangga negara kita sendiri? Benar-benar memalukan. Lagi pula,
Bukannya dulu Liu Jia itu tersangka? Kok bisa-bisanya dia ganti kewarganegaraan semudah membalik telapak tangan, lalu masih bebas berkeliaran di kota Laut Timur? Kalian itu buta, atau perlu saya laporkan ini ke atasan tertinggi? Mendengar ancaman itu, Gu Himing langsung kicep dan kabur tanpa berani berkutik lagi. Sang direktur mendengus kesal. Bocah tengik, berani-beraninya membual padaku. Dokter Lu langsung mendekat sambil tersenyum manis. Wah, Anda memang direktur yang paling keren sejagat raya. Tapi bukannya dipuji balik, peletak, kepalanya malah diketuk pakai tongkat. Hampir saja kehilangan kendali. Ya, sebenarnya, Dokter Lu juga tidak ingin marah-marah seperti tadi. Namun setelah bertahun-tahun menahan diri, dia juga butuh pelampiasan kan? Ditambah lagi, akhir-akhir ini kondisi mentalnya memang terasa jauh lebih stabil. Sayangnya, alasan itu tidak mempan bagi Imin Q. Ini fase paling krusialmu. Kau harus bisa menahan emosi, dan jangan sampai lepas kendali lagi. Jangan pernah lengah. Dokter Lu pun cuma bisa mengangguk patuh bagi anak kecil. Meski begitu otaknya terus memikirkan pertarungan epik di Kaisar Samudra itu. Gila, itu benar-benar pertarungan level dewa yang mengguncang Laut Timur. Apa jangan-jangan Chang Mo ini adalah entitas emosional kelas dunia yang legendaris? Bisa jadi target asli memang Kaisar Samudra. Sejak awal, sang direktur sendiri belum bisa memastikan, tapi ada satu hal yang sudah jelas terbaca. Chang Mo itu bukan kelas dunia. Datanya menunjukkan dia sudah tinggal di kota Laut Timur sejak kecil. Dengan jadwal cek kesehatan tahunan, hasil tes terbarunya sangat normal, jadi kemungkinannya 0 besar. Kesimpulannya, pasti ada entitas emosional kelas dunia sungguhan yang diam-diam memanipulasi dari belakang layar. Makin dipikirkan, insting Dokter Lu makin berteriak ada yang tidak beres. Bau konspirasi tingkat tinggi mulai tercium kuat, mengusik rasa penasarannya. Dia luar biasa penasaran dengan sosok entitas misterius kelas atas ini. Apa sebenarnya niat tersembunyi mereka melakukan kekacauan sebesar ini? Omong kosong, kalau mereka mengamuk di Kaisar Samudra hanya demi menyelamatkan Chang Mo. Dan yang paling aneh, kenapa mereka melempar Chang Mo ke rumah sakit ini? Misteri ini makin membuatnya pusing. Tanpa sadar, pupil matanya yang semerah delima kembali menyala terang. Jangan-jangan target raksasa selanjutnya dari entitas kelas dunia itu adalah rumah sakit jiwa ini sendiri. Gawat! Belum selesai tegang, peletak, dahinya kembali diketuk oleh tongkat sakti sang direktur. Saat dia sadar, sang direktur sudah mundur ke sudut ruangan. Ngomel-nomel. Katanya, merawat tanaman pot saja tidak becus. Apalagi mau sembunyi diam-diam di pojokan sana. Liu Qing langsung meledak. Hei direktur, aku lagi serius bahas kerjaan nih. Tapi Inkyu dengan santai menenangkannya. Percayalah, entitas emosi kelas dunia itu tidak ada di rumah sakit ini. Kalau ada, aku pasti tahu. Tapi baru saja nama Chang Mo disebut, Liu Qing mendengus kesal. Menurutnya, anak itu pasti merencanakan sesuatu. Harusnya mereka serahkan saja dia sejak awal. Menariknya, Incu tidak membantah sama sekali. Dia cuma tersenyum dan bilang, entitas emosi itu ibarat tanaman. Ada yang bisa tumbuh sendiri, tapi ada juga yang butuh sandaran agar bisa terus bertahan. Hidup Chang Mo itu berat. Kehilangan orang tua sejak kecil, terpaksa kerja banting tulang, dan saat keadaan mulai membaik, dia malah menarik perhatian para entitas ini. Dan pria yang dia singkirkan? Liu Jia, ternyata dia adalah tersangka utama dalam tragedi menyedihkan yang menimpa ibunya dulu. Kebetulan, tolonglah. Jelas sekali ada dalang yang menarik tali boneka di balik semua ini. Banyak organisasi rahasia di luar sana suka menargetkan anak seperti Chang Mo. Mereka yang punya dendam mendalam ditawari pembalasan. Bajarannya, kesetiaan mutlak. Chang Mo mungkin datang ke sini membawa misi rahasia, tapi sebagai sesama warga negara Zia, kita tidak mungkin diam saja dan membuangnya begitu saja kan? Kalau dia tersesat, kita yang harus menariknya pulang. Sementara itu, di Biro Manajemen Emosi Kota Laut Timur, Qiming masih terbakar emosi gara-gara sikap arogan Liu Qing di rumah sakit kedua. Saking kesalnya, dia nekat melacak berkas wanita itu di jaringan rahasia biro. Hasilnya, cuma satu foto dan sebuah peringatan keras. Akses ditolak. Izin tidak mencukupi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Son, menelepon. Detik itu juga, Qiming langsung ciut. Sikapnya mendadak sangat sopan. Memohon sedikit tambahan waktu pada San Huhui. Berjanji akan membereskan semuanya. Panggilan itu berakhir dalam 25 detik saja. Lalu, Qiming mulai bersandiwara di ruangannya. Berakting layaknya pemimpin lemah yang tidak bisa apa-apa. Di saat yang sama, San Huhui malah sedang bersantai, menikmati secangkir kopi hangat sambil mengobrol santai dengan Xiao Yan. Tuan Xiao,
untuk langkah rantai hitam selanjutnya. Aku serahkan semuanya padamu. Sang pemimpin sudah mengambil keputusan. Karena nenek tua itu terus menghalangi. Kenapa tidak kita percepat saja? Hancurkan saja rumah sakit kedua itu sampai rata dengan tanah. Anggap saja membawa Chang Mo pulang itu sebagai bonus. Malam berikutnya, di Wang Selbe, kekuatan misterius mulai berputar mengelilingi Chang Mo. Yeli menatapnya dari jauh. Senyum puas menghiasi wajahnya. Kalau terus begini, Chang Mo harus segera mempelajari aturannya. Anak itu tampak bingung. Dia baru sadar, ternyata cara berkembang setiap entitas emosi itu benar-benar berbeda. Menyerap energi, mengendalikan kekuatan, semuanya punya trik dan metode khususnya masing-masing. Salah langkah sedikit saja, semuanya bisa kacau balau dan lepas kendali. Metode khusus inilah yang disebut sebagai sebuah hukum. Ingat saat Chang Mo meminjam kekuatan dan mendadak setara entitas kelas dunia? Sejujurnya, itu bukan kekuatan yang bisa dia tangani. Untuk benar-benar menguasainya, dia harus mencernanya pelan-pelan. Tumbuh selangkah demi selangkah, mengikuti aturan main yang ada. Kekuatan rasionalitas Chang Mo melonjak drastis. Terkumpul dengan kecepatan yang sungguh tidak masuk akal. Tanpa hukum rasionalitas, dia bisa hilang kesadaran kapan saja. Tapi saat Chang Mo bertanya cara melatihnya, Eli malah tersenyum canggung dan mengaku dia tidak tahu. Bagian ingatannya yang itu hilang begitu saja. Tapi tentu saja, Chang Mo tidak mau menyerah semudah itu. Pantang mundur. Dia ingat betul, terakhir kali meminjam kekuatan Yeli, dia menyeimbangkan dirinya dengan amarah. Bukankah trik gila itu bisa dipakai lagi sekarang? Logika yang cerdas. Aturan dasar untuk entitas emosi ini memang mengharuskan dia merasakan berbagai emosi lain sekuat mungkin dan sesering mungkin. Tapi ada satu masalah besar, amarah yang Chang Mo pendam selama bertahun-tahun, semuanya sudah habis terkuras di pertarungan epik terakhir kemarin. Belakangan ini, hidupnya lumayan tenang, tidak banyak drama yang terjadi. Emosinya terlampau stabil sekarang. Jadi, jalan pintas itu tidak bisa dipakai malam ini. Saatnya istirahat saja. Namun tiba-tiba, sebuah suara wanita yang sangat lembut menyapanya. Bertanya kenapa dia belum tidur. Sambil tersenyum riang, dia menjawab akan segera tidur setelah duduk sebentar lagi. Lalu dia bertanya, kemana perginya dokter Lu hari ini? Joy yang menjawab dengan jujur. Dokter Lu mendadak dipanggil rapat. Dan sampai detik ini, belum juga kembali. Kesempatan bagus. Chang Mo langsung menanyakan hal yang mengganjal di kepalanya. Joy yang jelas-jelas manusia biasa, lalu bagaimana bisa dia melihat energi emosi? Wanita itu tersenyum hangat seperti biasa. Katanya, dia pernah melewati masa-masa sulit, tapi biarlah itu menjadi masa lalu. Dia menepuk bahu Chang Mo pelan, menyuruhnya tetap kuat. Percayalah, badai pasti akan berlalu pada waktunya. Tapi, Yeli tahu betul, di balik nada santai itu, ada luka mendalam yang tersembunyi. Di dunia ini, kemampuan untuk melihat hal gaib itu sendiri adalah sebuah kekuatan. Kekuatan ini bisa diraih lewat tingkatan super tinggi, seperti saat Chang Mo meminjam kekuatan tadi, atau melalui pengalaman yang benar-benar pahit. Coba lihat Chang Mo. Setelah tragedi pilu yang merenggut ibunya, dia tanpa sengaja bisa mengintip sisi tersembunyi dari dunia nyata. Jadi, kalau manusia biasa bisa melihat kekuatan ini, artinya, hidup mereka penuh penderitaan. Dan melihat terlalu banyak tanpa kekuatan yang cukup, itu jelas sebuah kutukan sejati. Mendengar kenyataan itu, Chang Mo terdiam 1000 bahasa. Tepat saat itu, Joy yang memecah keheningan. Dia bilang sudah membaca berkas Chang Mo dan menyiapkan sebuah hadiah spesial. Wah, Chang Mo jelas terkejut. Matanya berbinar penasaran. Menanyakan kenapa dia repot-repot memberinya sebuah kalung liontin. Suara lembut itu terdengar lagi. Oh, ini bukan sekadar kalung biasa. Coba lihat bagian ini. Bisiknya. Sekarang, tekan di sini. Di tengah kegelapan, Chang Mo dan Joy yang menatap penasaran. Ada cahaya kecil nan lembut memancar dari liontin itu. Cahayanya memang redup, tapi Joy yang sungguh berharap itu bisa menerangi sekitarnya. Dan tebak, Chang Mo tiba-tiba merasakan emosi yang sudah bertahun-tahun hilang. Terima kasih, Kak Joy. Singkat saja, setelah memberikan lampu tidur kecil itu, dia tidak berlama-lama di sana. Dia langsung menoleh ke Solin. Obat untuk ranjang nomor 12 sudah diantar. Nah, Yeli melihat Chang Mo memegang lampu itu dan mulai menggoda. Tersentuh ya. Hati berdebar. Suster ini baik banget kan? Tapi Chang Mo kembali ke mode rasionalnya. Dia cuma menatap Yeli dengan datar dan bertanya, terus, apa gunanya ini?
Yeli sampai kehabisan kata-kata. Serius, dia cuma bisa menghela napas panjang melihat kelakuan cowok ini. Chang Mo ini memang wujud murni dari logika tanpa perasaan. Tapi hati-hati, kalau begini terus, dia bisa lepas kendali sepenuhnya. Tiba-tiba saja Chang Jaki terbangun sambil berteriak histeris. Dengan santai, Chang Mo malah bertanya sopan. Kamu merasa baikan? Chang Jaki bilang dia tidak apa-apa, cuma mimpi buruk. Baru saja mau bernapas lega, rentetan jeritan lain pecah dari arah luar. Solin mengeluh, kenapa sih mereka tidak bisa tidur tenang sedikit? Belum juga selesai bicara, boom! Ledakan dahsyat langsung mengguncang seluruh ruangan. Chang Mo yang tadinya super tenang, langsung membelalak kaget. Dan Zhang Jioqi hampir saja berteriak histeris lagi. Untungnya Solin tidak terluka, tapi dia terlempar keras ke lantai. Chang Mo benar-benar kebingungan melihat kekacauan dadakan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Separuh ruangan hancur lebur. Solin menatap kosong ke arah lantai dengan air mata berlinang. Melihat luka parah akibat ledakan itu, fakta yang menyayat hati ternyata tepat di momen ledakan tadi. Joy, yang dengan sigap mendorongnya demi menyelamatkannya, belum sempat Solin memproses semuanya, sesosok bayangan aneh merangkak keluar dari kawah ledakan. Diiringi suara tawa yang benar-benar gila. Eli langsung memperingatkan Chang Mo. Awas! Itu wujud emosi bahagia yang sudah mengamuk. Dia bisa menghancurkan benda apapun menjadi debu. Ledakan tadi itu pasti ulahnya. Dan tebak, Yeli belum juga selesai bicara. Dinding di sebelah Chang Mo meledak hancur lagi. Bukan cuma itu, langit-langit di atas mereka juga mulai runtuh berkeping-keping. Benar-benar hancur total. Ternyata, hampir seluruh pasien di rumah sakit kedua ini lepas kendali. Solin baru saja mau menghubungi tim keamanan. Rentetan tembakan bersahutan. Chang Mo menatap Solin sejenak. Sepertinya tim keamanan sedang sangat sibuk mengurus masalah lain yang lebih besar. Tembakan ini dan pasien yang mengamuk. Rumah sakit ini sedang diserang. Solin benar-benar bingung. Tunggu dulu, bukankah ini fasilitas resmi? Kok bisa diserang begini? Terus, di mana sang direktur? Nah, dari sudut yang tidak terlihat siapapun, Yeli memantau semuanya dengan jelas. Sepertinya ibu direktur sedang sedikit sibuk sekarang, karena di saat yang sama, pertarungan epik dua entitas kelas dunia sedang meledak di atas atap. Yemin Q langsung mengenali siapa lawannya ini. Identitasnya ketahuan jelas dari monster emosi yang dia bawa bersamanya. Duri-duri merah menyala, simbol mutlak dari wujud emosi kebencian. Jadi, kamu dari kelompok rantai hitam. Xiaoyan tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Rantai hitam sudah bersembunyi di balik bayang-bayang selama lebih dari 10 tahun. Dia benar-benar terkejut sang direktur masih ingat pada mereka. Jujur, dia merasa tersentuh. Aku adalah uskup rantai hitam yang baru di kota Laut Timur. Malam ini, aku datang untuk menyingkirkanmu. Dan tentunya, meratakan rumah sakit ini. Mendengar ancaman itu, ketenangan Yemin Q sirna. Auranya meledak bagai badai emosi seluas samudra. Omong kosong yang luar biasa untuk anak baru. Tapi, sayangnya, kesalahan terbesarmu adalah bertarung. Hanya mengandalkan fisik biasa. Begitu kata-kata itu terucap, wujud Yemin Q langsung berubah menjadi sosok monster yang sangat mengintimidasi. Tekanan level dunia langsung menyapu seluruh atap. Gila! Sementara itu, kembali ke dalam bangsal, Chang Mo menatap tajam ke arah Yeli. Kata Yeli, ada dua monster kelas dunia yang sedang beradu kekuatan. Dengan daya hancur sekuat itu, rumah sakit ini bisa benar-benar rata dengan tanah. Yeli mencoba menenangkan. Tenang saja, mereka berdua itu bertarung di dimensi batin. Jadi dampaknya tidak akan sampai ke dunia nyata. Walau begitu, dia tetap memperingatkan Chang Mo. Sekarang aku tidak bisa apa-apa. Semuanya benar-benar bergantung padamu. Nasib mereka sekarang terikat. Kalau Chang Mo sampai gugur, Yeli juga bakal lenyap. Di sisi lain Solin masih panik berat, merengek mencari direktur. Zhang Jiaqi memintanya mencari cara untuk menenangkan para pasien yang mengamuk. Tapi Solin, dia benar-benar buntu. Dia itu cuma manusia biasa yang kebetulan bisa melihat energi emosi. Mana punya dia kekuatan buat menaklukkan monster-monster mengamuk itu. Kalau dibiarkan begini, energi emosi pasien akan menghancurkan mereka semua. Chang Mo sadar. Dia tidak bisa diam saja. Waktunya bertindak. Dengan satu gerakan super cepat, dia melepas rantai penekan kekuatannya. Tangannya melesat setajam cakar elang. Langsung mencengkeram monster bahagia itu. Cuma butuh satu sentuhan. Boom! Monster yang tadinya mengamuk liar itu langsung takluk tanpa perlawanan sama sekali. Kedua gadis itu melongo. Benar-benar mematung melihat adegan gila barusan. Suara Chang Mo membuyarkan lamunan mereka. Jangan diam saja.
Cepat lari. Yeli tersenyum puas. Itu baru yang namanya tindakan cepat, tegas, dan luar biasa keren. Soalnya, monster emosi bahagia bisa menghancurkan apa saja. Dan itu ancaman terbesar buat Changmo. Kena serang sedikit saja, dia bisa hancur total. Jadi, melumpuhkannya lebih dulu adalah pilihan paling cerdas. Tapi Changmo agak ragu. Menghancurkan segalanya? Kedengarannya terlalu kuat kan? Bukannya itu sama saja dengan tidak bisa dikalahkan? Yeli kembali menenangkan. Ingat, energi emosi itu tidak tunduk pada hukum dunia nyata. Jadi, kuncinya satu. Selama Changmo menggunakan energi emosinya sebagai tameng, dia pasti bisa bertahan. Saat itu, Changje tiba-tiba berteriak awas. Detik berikutnya, ledakan amarah meledak tepat di samping Changmo. Bagi kedua gadis itu, harapan yang baru saja muncul langsung hancur tak bersisa oleh ledakan barusan. Tapi mereka tidak tahu satu rahasia. Changmo punya ketahanan amarah luar biasa dibanding entitas manapun. Hanya butuh sekejap mata, entitas amarah yang menyergapnya langsung takluk. Tak lama, entitas terakhir juga dibereskan dengan sangat mudah. Kalau Zhang Jaiki cuma paham sedikit, Solin justru makin takjub melihat gilanya kekuatan emosi Changmo. Dia tidak hanya bisa menenangkan entitas lain yang mengamuk, tapi pertahanannya juga benar-benar kuat luar biasa. Tiba-tiba saja, cairan hitam pekat merayap di lantai, merembes perlahan menuju ke arah Zhang Jaiki. Wajah seorang pasien muncul, sangat seri, dengan cairan hitam aneh yang terus-menerus mengucur dari sekujur tubuhnya. Solin langsung mengenali pasien itu dan buru-buru menyuruh yang lain mundur. Ini adalah monster emosi kesedihan. Makhluk ini bisa membuat sekitarnya sunyi senyap, tapi jarang bergerak sendiri. Selama tidak diganggu, kalian bakal tetap aman. Yuli juga memberi peringatan tegas. Changmo itu rentan terhadap kesedihan, jadi jangan sampai menyentuh air hitamnya. Pasien ini sepertinya sudah terinfeksi oleh lautan hitam timur. Tapi tenang, dia masih lemah. Jadi, tidak perlu dilawan. Changmo harus segera menjauh. Mendengar hal ini, Changje langsung bangkit dan berlari menjauhi cairan tersebut. Changmo, bukankah kau terlihat terlalu santai? Bahkan Solin menyadarinya. Changmo buru-buru menjelaskan kalau dia sebenarnya panik. Cuma memang tidak kelihatan saja. Tiba-tiba, Chang Jaiki teringat teman pasiennya, Chenju. Dia langsung berbalik mencarinya. Ranjangnya hancur tertimpa puing-puing. Changmo melirik sekilas lalu berkata, Chenju mungkin sudah tiada. Kabar ini membuat Solin kembali menangis. Padahal dia baru saja di sini. Dan sekarang menghilang. Suster Jo dan Chenju. Mereka telah tiada. Zhang Jaiki menepuk pundaknya, menyuruhnya untuk tetap kuat. Yang penting sekarang adalah bertahan. Bersama Changmo, kita pasti aman. Dan tebak, siapa yang muncul? Bayangan Chenju. Dia memeluk erat kaki Changmo sambil mengulangi ucapan Jaiki. Bersama Changmo, mereka pasti selamat. Ternyata, Chenju berguling ke kolong ranjang saat tidur, lalu bersembunyi setelah mendengar ledakan tadi. Oke, cukup ngobrolnya. Ayo kita pergi dari sini. Mereka berempat akhirnya sukses melarikan diri. Changmo lalu bertanya pada Solin, apa dia punya nomor telepon dokter Lu? Tapi saat gadis itu mengecek ponselnya, sial, tidak ada sinyal sama sekali di rumah sakit. Padahal, rumah sakit kedua biasanya punya sinyal penuh. Changmo langsung menyimpulkan pasti ada alat pengacak sinyal di sini. Karena mereka tak bisa mendengar suara tembakan dari luar, kemungkinan besar tim keamanan sudah dihabisi duluan oleh musuh. Sebelum bertindak lagi, dia baru sadar, selain dirinya dan Chenju, kedua gadis itu sudah ngos-ngosan kehabisan napas. Changmo menoleh ke Yuli. Kalau dipikir-pikir, kenapa aku tidak kehabisan napas setelah berlarian sejauh ini? Apa karena aku sekarang adalah entitas emosi? Yuli lalu menjelaskan, setiap entitas emosi itu punya efek berbeda-beda terhadap tubuh manusia. Rasionalitas meningkatkan semua aspek kendali tubuh. Pantas saja, kemampuan fisik Changmo benar-benar melonjak drastis. Dia melirik Chenju, kebingungan, apa anak ini memang bugar? Atau kekuatan emosinya yang memberi dorongan? Yang jelas, Jaiki sudah tak sanggup berlari. Gadis itu berkata, suara tembakan tadi pasti terdengar sampai ke gedung rawat jalan. Mungkin ada yang menelepon polisi. Bagaimana kalau cari tempat bersembunyi dulu? Tapi, ucapan Solin selanjutnya langsung membuat mereka semua terdiam pucat. Dia menjelaskan kalau saat malam, seluruh rumah sakit itu kosong melompong. Hanya bangsal B yang masih beroperasi. Karena ada direktur, semua orang selalu merasa aman. Harapan mereka tinggal mencari sang direktur. Tapi Changmo langsung menolaknya. Direktur belum juga muncul sedari tadi. Kemungkinan besar dia sedang sibuk bertarung melawan gempuran musuh. Rumah sakit kedua berada di daerah terpencil, layaknya pulau mati. Musuh datang membawa persiapan matang.
Satu-satunya pilihan, kabur sejauh mungkin. Chenju sedikit ragu. Masa cuma direktur satu-satunya entitas emosi di bangsal B? Itu sama sekali tidak masuk akal. Solin langsung mengingatkan. Selain direktur dan Dr. Lu, yang sedang rapat di luar, kepala perawat juga merupakan entitas emosi. Chiang Mo buru-buru membayangkan wajah kepala perawat Yanba di kepalanya. Sayangnya, dia hampir tak ingat sosok misterius itu. Untuk menjadi dokter atau kepala perawat di tempat ini, kekuatan emosi orang itu pasti benar-benar mengerikan. Dan tepat saat itu, DHUAR, tembok di sebelah mereka hancur berkeping-keping. Monster amarah melompat menerkam Chang Mo. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menekan telapak tangannya. Pasien itu seketika tertidur pulas. Saat krisis berakhir, Solin melihat rekan kerjanya. Mai tergeletak tak berdaya, tak jauh dari sana. Setelah dicek panik, denyut nadi Mai ternyata sudah berhenti. Saat mereka bertiga sedang bergelut dengan emosinya, Chang Mo mendadak menyadari satu kejanggalan. Bagaimana musuh membuat banyak pasien lepas kendali secara serentak? Solin benar-benar bingung. Sumpah, obat selalu diberikan tepat waktu. Sama seperti rantai yang mengikat Chang Mo. Obat-obatan ini seharusnya menekan kekuatan emosional mereka. Pasien tidak seharusnya mengamuk massal begini. Dan Chang Mo, dia langsung menangkap kejanggalan fatal ini. Jangan-jangan ada yang diam-diam menukar obatnya? Logikanya begini, kalau semua orang meminumnya di waktu yang sama, reaksinya pasti meledak serentak kan? Kalau Chang Mo kepikiran, rumah sakit semen, kedua pasti juga tahu. Setiap obat selalu diperiksa dengan sangat ketat. Yang lebih gila lagi, untuk memicu amukan entitas emosional yang berbeda-beda. Kamu butuh racikan pemicu yang benar-benar spesifik untuk tiap target. Sang Jae mengerutkan kening, tidak paham. Solin lalu menjelaskan rumah sakit gua mencocokkan obat dengan tipe emosi masing-masing. Pasien buat memicu kekacauan. Kamu harus kasih obat amarah ke pemarah, obat bahagia ke si periang. Begitu terus. Cuma cara ini yang bisa bikin kekuatan emosional mereka meroket tak terkendali. Masalahnya, obat-obatan ini selalu disiapkan langsung oleh kepala perawat berdasarkan nama, lalu dibagikan satu persatu oleh perawat. Musuh tidak punya celah buat menyusup. Saat mengatakan itu, Solin tiba-tiba menyadari satu fakta mengerikan. Tidak mungkin kepala perawat pelakunya kan? Chang Mo mengangguk setuju. Tapi sungguh, hanya itu satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Yan Bai bersekongkol dengan musuh. Dia sengaja membagikan pemicu kekacauan massal itu. Ini juga menjelaskan kenapa kelompok kita sama sekali tidak terpengaruh. Mereka bukan entitas emosional yang terdaftar, jadi kepala perawat tidak bisa menargetkan mereka. Setelah bertarung mati-matian, kelompok itu akhirnya mendekati pintu keluar. Tapi mendadak membeku di sana. Tepat di depan mereka, melayang menghalangi jalan. Kepala perawat Yan Bei dengan aura yang sangat mengerikan. Chang Jaeki panik bukan main. Bagaimana bisa dia melayang? Apa dia bersiap untuk menyerang kita? Tapi Solin tidak gentar sedikit pun. Dia langsung melabrak Yan Bei, menuntut alasan pengkhianatannya. Suster Jo dan Mai, mereka berdua telah tiada akibat perbuatannya. Tapi sekeras apapun Solin berteriak, Yan Bei tetap membisu. Tiba-tiba, Chang Jaeki menyadari ada sesuatu yang sangat janggal. Tunggu dulu. Yan Bei tidak melayang dengan sendirinya. Ada sesuatu yang menahan tubuhnya di udara. Barulah Chang Mo mengerti situasinya. Ternyata, selain dirinya, teman-temannya sama sekali tidak bisa melihat apa yang sebenarnya menimpa Yan Bei. Kenyataannya sangat brutal. Kepala perawat itu sudah tertusuk oleh duri-duri merah, pekat, tergantung kaku, dan jelas sudah tiada sejak tadi. Saat Solin mendengar fakta menyakitkan ini, dia langsung ambruk ke lantai. Kenapa dia dihabisi? Satu-satunya alasan logis di kepala Chang Mo adalah musuh sedang melenyapkan saksi mata. Dia mengedarkan pandangan, bahkan sebagai entitas yang murni dikendalikan logika. Chang Mo tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Karena di balik pintu itu, dunia telah berubah total. Semuanya kini menjelma menjadi mimpi buruk yang tertutup hamparan duri merah pekat. Belum sempat Chang Mo bereaksi, duri-duri itu melesat bagai ribuan jarum kecil. Langsung merambat naik dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Rupanya ada entitas emosi kebencian yang mengintai di sudut gelap rumah sakit. Selama tubuhmu terekspos oleh duri-duri ini, kamu pasti akan menjadi incaran serangannya. Menatap tubuhnya yang kini dipenuhi duri tajam, pikiran Chang Mo langsung tertuju pada Yan Bai yang tergantung di sana. Tanpa ragu, dia memanggil api logikanya. Langsung membutakan pandangan semua orang dari pintu mengerikan itu. Dan wujud Yan Bei. Melihat tindakan itu, si pria berkerudung hanya tertawa meremehkan.
Dia pikir Chang Mo sama saja mengecewakannya seperti orang-orang lain. Diserang dari arah tak terduga, lalu panik dan asal pakai kekuatan benar-benar reaksi manusia biasa. Dan sekarang, dia harus repot-repot turun tangan sendiri untuk menyeret Chang Mo. Tapi detik berikutnya, raut wajah pria berkerudung berubah drastis. Karena begitu kobaran api itu memudar. Mereka semua sudah lenyap tanpa jejak. Itulah strategi jenius Chang Mo. Menggunakan api logikanya sebagai ilusi sempurna demi menghindari serangan musuh misterius tersebut. Si pria berkerudung terpaksa menelan ludahnya sendiri. Sayang sekali, Chang Mo. Kau licin juga. Kau lolos lagi dariku. Sementara itu, di lorong rumah sakit, Solin menatap bingung dan bertanya kenapa Chang Mo malah membawa mereka kembali ke rute awal. Tiba-tiba, Chang Jaiki menyadari satu keanehan. Dia melihat seluruh tubuh Chang Mo dipenuhi duri-duri merah pekat. Padahal Solin sama sekali tak melihatnya. Yang merasa penasaran, langsung memuji insting tajam Chang Jaiki. Bisa melihat duri gaib itu adalah bukti bangkitnya kekuatan emosional tertentu. Bandingkan saja dengan Solin yang masih tertinggal jauh. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya sedikit pun. Soal Chenju, masih belum paham apa kekuatannya. Tapi bagi Chang Mo, semua rahasia itu benar-benar tidak penting untuk dibahas sekarang. Menyelesaikan krisis mematikan di depan mata jauh lebih penting. Dia sama sekali tak bisa melacak dari mana asal serangan duri itu. Hilangnya lagi setelah dicabut, duri-duri itu langsung menguap begitu saja. Yang bikin makin frustrasi, entah sejak kapan. Seluruh area Bangsal B sudah terkurung rapat oleh duri-duri merah pekat itu. Merasa curiga Chang Mo, perlahan menjulurkan tangannya keluar jendela. Shalin melongo, buat apa dia melakukan itu? Karena tangannya baik-baik saja, Chang Mo sempat berpikir, jangan-jangan dia cuma terlalu parno. Tunggu dulu. Detik berikutnya, sebuah duri merah pekat menembus kaca. Dan dalam sekejap, langsung melukai tangannya hingga penuh luka sobekan mengerikan. Kaget setengah mati. Chang Jaiki dengan ragu bertanya, apa Chang Mo baik-baik saja? Tapi jagoan kita ini tidak langsung menjawabnya. Eksperimen nekat barusan membuktikan satu hal mutlak. Dia tidak boleh membiarkan dirinya terpapar oleh jebakan itu. Jika lengah sedetik saja, duri-duri merah itu akan langsung menggerogoti tubuhnya. Chang Mo terdiam sejenak. Dia menoleh ke arah Hi, lalu bertanya apa sebenarnya benda mengerikan ini. Sialnya, sebagian besar ingatan sudah hilang. Cewek ini cuma bisa ingat sayup-sayup. Tunggu, ini kekuatan roh kebencian kan? Sayangnya, detailnya ngeblur. Dia malah asyik protes, menyuruh Chang Mo berhenti menatapnya dengan wajah konyol begitu. Maksudku, ayolah, cowok itu harusnya bisa lebih peka kan? Kasih simpati sedikit kek, buat gadis manis yang lagi apes ini. Huhur saha, kalau Chang Mo nggak mati-matian menahan logikanya, wah, dia pasti sudah memutar bola matanya sampai ke langit ketujuh. Saat otak jeniusnya memutar keras mencari jalan keluar, jeda terlalu lama terjadi. Kedua gadis itu mulai sadar, ada yang nggak beres. Kok diam saja? Solin tiba-tiba teringat rumor lawas itu. Jangan-jangan Chang Mo lagi halusinasi parah. Tapi sebelum rasa paniknya meledak, cowok itu akhirnya angkat bicara dengan serius. Biar ku jelaskan situasinya, katanya. Bangsal B ini sekarang benar-benar dikepung duri merah menyala. Mengerikan. Ini 100% ulah dari entitas kebencian. Sekali saja kalian ketahuan oleh duri-duri itu, dalam 5 atau 6 detik, boom! Duri tajam akan merambat di badan kalian, sampai kalian lenyap tak tersisa. Beginilah nasib tragis para penjaga dan kepala perawat tadi. Aku juga baru saja diserang. Jadi, dengar baik-baik, kita wajib menghindari duri itu, apapun yang terjadi. Entitas kebencian? Duri merah? Tunggu dulu. Kata-kata itu memicu sesuatu di kepala Solin. Ingatannya tiba-tiba kembali menyala. Di rumah sakit kedua, ada dokumen rahasia soal faksi-faksi roh, dan, tebak apa? Ada sekte bawah tanah yang sangat berbahaya, bernama Rantai Hitam. Lebih dari 1 dekade lalu, mereka bikin kekacauan luar biasa di kota Laut Timur. Efeknya, entitas kesedihan tingkat tinggi sampai lepas kendali, dan mengubah seluruh laut menjadi hitam kelam. Rencana jahat mereka memang gagal total. Tapi mereka cuma bersembunyi. Semua anggota rantai hitam itu dikendalikan roh kebencian. Dan senjata khas mereka, duri merah pekat. Chang Mo melongo kahetan serius. Entitas kesedihan sekuat itu bisa diobrak-abrik cuma gara-gara ulah satu sekte? Gila, ini benar-benar di luar nalar. Yeli mencoba menggali ingatannya. Tapi hasilnya nihil. Cuman kepingan memori kabur yang muncul, jadi dia nggak bisa memberikan kepastian apa-apa. Namun,
Tiba-tiba, duri-duri tajam itu kembali menggerogoti tubuh Chang Mo. Dia kebingungan setengah mati. Padahal, dia tak terlihat oleh duri itu. Kenapa dia yang terus jadi target utama dari awal? Insting Yeli langsung berdering. Ada yang salah. Dari sepasang mata birunya yang indah, terpantul sebuah titik merah yang mencurigakan. Astaga, ada bola mata merah aneh melayang di luar jendela Chang Mo. Tanpa buang waktu, Yeli langsung berteriak. Serang titik itu dengan api. Sekarang juga. Wes, kobaran api biru meledak dalam sekejap. Serangan presisi itu, sempurna. Bola mata menjijikan tersebut langsung hangus menjadi debu. Chang Mo tahu serangannya mengenai sesuatu. Tapi dia sama sekali nggak bisa melihat wujud aslinya. Ternyata, itu adalah bola mata gaib yang tercipta dari energi kebencian murni. Kemampuan sembunyi? Mereka tingkat dewa. Wajar saja kalau mata manusia biasa seperti Chang Mo nggak mampu mendeteksi keberadaan mereka. Secara langsung, kalau tebakan Yeli benar, musuh memantau gerak-geriknya pakai mata-mata gabe ini. Mereka mengontrol pertumbuhan durinya, dan benar saja, duri mematikan itu meledak. Keluar lagi. Berbekal arahan jitu dari Yeli, Chang Mo mencoba membakar mata yang lain. Tapi percuma. Jumlah mereka terlalu banyak sampai bikin merinding. Duri-duri itu berkembang biak dengan brutal di tubuhnya. Di sisi lain, pria berjubah itu terkejut. Dia nggak nyangka Chang Mo bisa menyadari keberadaan mata kebenciannya. Tapi hey, senjata utamanya memang bola mata ini. Ada di mana-mana, tapi tak kasat mata. Inilah kekuatan mutlak dari sebuah kebencian. Sangat mengerikan. Teruslah melawan, Chang Mo. Berjuang dan berlarilah sesukamu. Tapi pada akhirnya, cuman ada satu jalan keluar, menyerah tanpa syarat. Akhirnya, pertahanan Chang Mo jebol. Tubuhnya tumbang begitu saja di depan teman-temannya. Aura keputusasaan mulai merayap pelan di ruangan itu. Zhang Jaiki, satu-satunya yang bisa melihat realita dengan jelas, langsung menangis histeris. Mentalnya hancur duluan. Masalahnya, dia bahkan tak tahu siapa musuh yang menyerang mereka. Tiba-tiba, pemandangan horor muncul, ribuan mata merah melayang memenuhi setiap sudut ruangan. Benar-benar nggak ada celah tersisa untuk kabur sedikit pun. Teror itu terlalu nyata untuknya. Ketakutan memuncak sampai dia tak bisa menahannya lagi. Lalu menjerit sejadi-jadinya memecah keheningan. Kalau bisa melihat kebenaran itu, disebut anugerah. Maka bagi Solin yang tak bisa melihat apa-apa, ketidaktahuan ini adalah siksaan mental paling kejam. Rasa takut yang tak berujung itu membuatnya berdelusi. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri. Ini cuma halusinasi, cuma penyakit mental Chang Mo dan Jaiki yang kumat. Tapi wajah Yeli tetap datar bak es. Dia lumayan kaget Jaiki bisa melihat mata-mata itu. Namun, sekarang semua itu sudah nggak ada gunanya lagi. Selesai sudah. Permainan ini benar-benar berakhir untuk mereka. Kalau saja rasa sakitnya nggak sebegitu menyiksa, Chang Mo pasti mengira ini sekadar ilusi semata. Soalnya, duri-duri gaib itu sama sekali nggak menyentuh benda di dunia nyata. Dengan napas berat, Chang Mo bertanya pada Yeli. Benaran nggak ada cara lain? Dan ada suara Yeli. Tetap setenang biasanya. Kamu tahu aku nggak pernah bohong kan? Tenagaku sudah terkuras habis di lautan tadi. Tapi Chang Mo menyadari satu keanehan. Nggak di sini, sama sekali nggak peduli. Kalau dia harus lenyap, dia terlampau santai. Suara Yeli mengalun lembut tanpa beban. Kalau kamu hancur, aku juga ikut menghilang, tapi panik nggak akan membantu apa-apa. Tenanglah sedikit. Apapun yang terjadi, aku akan bertahan di sisimu sampai detik terakhir. Chang Mo terdiam 1000 bahasa. Sebelum akhirnya memaksa Jaiki dan yang lainnya segera kabur. Otak briliannya sudah menangkap polanya. Jelas, target utama musuh dari awal memang cuma dirinya seorang. Sekarang, pertumbuhan duri itu berhenti. Jelas sudah. Musuh tak berniat melenyapkannya, melainkan ingin menangkapnya hidup-hidup. Selama teman-teman yang gak ikut campur, mereka bakal aman. Jaiki tertegun. Dia sadar betul bahwa analisis Chang Mo 100% akurat. Sejak tadi mereka memang tak disentuh musuh sama sekali. Tapi, meninggalkan temannya sendirian, Jaiki masih ragu. Namun, di saat yang sama, pertahanan mental Solin akhirnya runtuh total. Dia ingin lari terbirit-birit, tapi kakinya kaku. Satu-satunya harapannya sekarang cuma keajaiban, dia berdoa ada seseorang yang datang menyelamatkan mereka. Dan saat itu juga, sosok misterius tiba-tiba melangkah maju mendekati mereka. Dengan sigap, dia menarik tubuh Chang Mo yang tumbang untuk berdiri. Jaiki langsung berteriak panik, menolak keras karena itu terlalu bahaya. Dengan mata-mata aneh yang mengepung di mana-mana. Ancaman duri merah itu bisa menembus tubuh mereka kapan saja, tanpa peringatan.
Melihat situasi yang super suram itu, Chenju malah tersenyum santai. Dia menyuruh semuanya jangan terlalu murung. Siapa tahu, berhasil kalau kita coba dulu kan? Pria berkerudung itu mengawasi dari kejauhan. Tangannya gatal ingin melenyapkan mereka semua. Tapi perintah sang ketua sekte sangatlah mutlak. Jangan sembarangan melenyapkan para pasien dan perawat di sana. Cukup segel bangsal B, bikin sedikit kekacauan. Nanti kalau ketua sudah mengurus sang direktur, tangkap Chang Mo dan pergi. Tapi ya, namanya juga monster kebencian, pasti ada gilanya sedikit. Pria berkerudung itu akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Zhang Jai dan yang lainnya juga. Lagian, salah sendiri berani menghalangi jalannya. Tapi baru saja dia mantap dengan rencananya itu, dua ledakan yang super dahsyat tiba-tiba mengguncang tempat itu. Semua mata ajaib yang dia sebar di penjuru ruangan langsung hancur lebur. Pandangannya terputus seketika. Ternyata, ada sosok monster amarah yang mengamuk dan kebetulan banget menabrak area tempat Chenju. Bersembunyi lewat sisa penglihatannya di luar. Pria berkerudung itu menebak kalau targetnya pasti masih terjebak di dalam ruangan itu. Merasakan mata-mata jahat itu menghilang, Chang Jayaki bergerak cepat. Dia langsung menyuruh semuanya berlari ke arah yang kosong melompong. Di tengah kekacauan, Chang Mo bertanya pada Solin, apakah dia masih menyimpan rantai yang dipakai untuk mengikatnya tadi? Solin bilang rantai itu ada di ruang peralatan lantai 2. Chang Mo pun menyuruhnya memimpin jalan. Pokoknya, semuanya harus tetap bergerak bersama-sama. Yali memuji ide brilian Chang Mo ini. Kalau dia bisa menyerap energi rasional dari rantai itu, dia pasti langsung pulih dan siap beraksi lagi. Tiba-tiba, Chang Jayaki berteriak heboh. Ada mata merah mengerikan di tikungan kiri. Otomatis, mereka semua langsung banting setir ke arah kanan. Yeli langsung terkejut. Chang Jayaki rupanya baru saja membangkitkan sebuah kekuatan baru. Kemampuan melihat jarak jauh. Kekuatan khas bagi mereka yang menyimbolkan mata. Tapi baru saja dipuji, Jayaki mendadak berhenti. Gawat! Mereka kini benar-benar terjebak. Mata-mata itu memblokir jalan depan dan belakang. Dan saat mata-mata jahat itu hampir saja menemukan persembunyian mereka, wajah Chenju tiba-tiba datar tanpa ekspresi. Lalu WSHC, gelombang api amarah menyapu bersih, membakar semua mata itu jadi debu. Solin cuma bisa mematung, benar-benar bingung dengan keajaiban ini. Zhang Jayaki sampai tidak bisa percaya. Kalau sekali sih mungkin kebetulan, tapi 2 kali? Ini benar-benar di luar nalar sehat. Chenju tiba-tiba nyeletuk santai. Nah, kan ku bilang juga apa? Optimis sedikit lah. Tiap kali aku berpikir positif begini, pasti langsung bebas dari masalah. Mendengar ucapan itu, semua orang langsung menatapnya lekat-lekat. Jangan-jangan kekuatan emosional milik Chenju ini adalah keberuntungan super. Sementara itu, si pria berkerudung lagi mengamuk gara-gara penglihatannya hilang dan menyalahkan para pasien rumah sakit. Padahal, dia sama sekali tidak tahu kalau Chang Mo dan kelompoknya tidak kabur. Mereka cuma sekadar menghindari pantauannya. Berkat kekuatan ajaib dari Chenju, Solin dan Zhang Jayaki menatap mata-mata merah menyala yang melayang pergi itu. Kagum dengan betapa ajaibnya situasi ini. Tapi baru saja menghela napas lega, mata-mata itu berbalik lagi ke arah mereka. Tapi sebelum makhluk itu bisa mendekat, gelombang api amarah kembali menyapu ganas. Dan seketika, mata-mata itu hangus terbakar menjadi abu tak bersisa. Evadnya lagi. Sosok monster amarah yang tadinya mau menyerang, mereka malah ikut kena telak. Monster itu langsung pingsan dan tertidur pulas gara-gara ledakan tadi. Berkat efek keberuntungan Chenju, kelompok itu melenggang santai sampai ke depan pintu ruang peralatan. Tapi oh tidak, Solin baru teringat sesuatu. Dia sama sekali tidak bawa kunci. Tapi sebelum dia bisa pusing mencari cara, temboknya mendadak runtuh lebur. Pintu ruang peralatan beserta sebagian dindingnya jatuh berdebum begitu saja tepat di hadapan mereka. Situasi ini benar-benar absurd. Pada detik itu juga, hanya kata itulah yang terlintas di kepala semua orang. Tentu saja kecuali si santai Chenju. Api biru rasional mulai menyelimuti Chang Mo. Dia menyerap semua energi dari rantai itu. Dan matanya kembali bersinar sangat tajam. Yeli memujinya karena berhasil mengubah kesialan jadi sebuah keberuntungan besar. Setelah disiksa habis-habisan oleh kekuatan kebencian, sekarang dia malah bisa menyerap lebih banyak energi rasional. Solin menatap kagum. Berpikir kemampuan emosional Chang Mo itu sangat tidak masuk akal. Dia bahkan bisa menyerap kekuatan dari rantai itu. Sebenarnya kekuatan emosional macam apa sih yang kamu miliki ini? Chang Mo senyum misterius dan menjawab asal kalau dia juga tidak terlalu yakin. Lalu Chang Jayaki bertanya, jadi
Kita harus bergerak kemana sekarang? Chang Mo meminta semuanya menunggu sebentar. Dia butuh berpikir. Dia menoleh ke arah Yeli. Kalau aku menyingkirkan orang yang menyerang kita ini, apakah duri-duri di luar sana bakal menghilang? Dan seberapa jauh beda kekuatan di antara kami berdua? Melenyapkan musuh emang bisa menyelesaikan masalah. Tapi sejujurnya, jarak kekuatan antara Chang Mo dan lawannya ini masih terpaut sangat jauh. Penyerang ini belum mencapai level dunia, tapi posisinya masih jauh lebih tangguh daripada Chang Mo saat ini. Saat ini, dunia membagi kekuatan monster emosi dalam 6 tingkat. Pasien yang mengamuk itu ada di level 1. Luja ada di level 2. Pria berkacamata di kapal waktu itu level 3. Nah, penyerang yang satu ini, dia sudah nyaris menyentuh level 4. Kelas dunia ada di level 6. Sementara Chang Mo, dia bahkan belum menembus level 2 sama sekali. Dia bisa mengalahkan Liuja dengan mudah murni karena pertahanannya yang sangat tinggi terhadap amarah. Tapi tenang, ada satu kabar baik. Menurut analisis Yeli, duri di bangsal B adalah monster emosi yang menyerap hampir seluruh energinya. Penyerang ini kemungkinan besar sudah menaruh 95% kekuatannya ke dalam duri tersebut. Dengan kata lain, tubuh asli si musuh ini sebenarnya sangat rapuh sekarang. Kalau Chang Mo bisa menyerangnya diam-diam, dia benar-benar punya peluang besar untuk menyingkirkannya. Yeli baru saja selesai menjelaskan. Saat dia sadar, Chang Mo lagi menatapnya dengan pandangan curiga. Dia langsung merengut kesal. Kenapa menatapku begitu? Kamu tidak percaya penilaianku ya? Chang Mo langsung beralih ke mode rasional. Betul sekali. Ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ingat, kejadian tadi? Kamu bilang direktur sedang melawan musuh kelas dunia. Berarti kamu bisa merasakan kondisinya kan? Yeli hanya mengangguk pelan. Tepat. Jadi, karena levelmu sangat tinggi, kamu bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Yeli mengangguk lagi. Nah, di sini masalahnya, kalau level Yeli sehebat itu, kenapa dia sampai kelewatan soal pasien yang mengamuk dan serangan? Duri merah pekat tadi. Buat dia, harusnya itu cuma mainan anak-anak. Jadi, bisakah Chang Mo benar-benar mempercayai penilaiannya sekarang? Tanpa disangka, Yeli malah tersenyum. Dia memuji pengamatan tajam Chang Mo. Tapi ingat, di dunia energi ini, kemampuan melihat itu sangat krusial. Secara teori, makin tinggi levelmu, makin dalam pemahamanmu soal inti energi, dan makin luas pula pandanganmu. Tapi persepsi itu unik, kadang makin kuat dirimu. Kamu justru makin sering melewatkan hal-hal kecil yang tersembunyi dari pandangan. Chang Mo jelas kebingungan. Maksudnya apa coba? Yeli lalu memberi contoh simpel. Dinosaurus itu jauh lebih kuat dari serangga, tapi dia takkan sadar ada serangga di balik daun di bawah kakinya. Pasien yang mengamuk dan monster emosi kebencian itu, ya, ukurannya terlalu remeh buat dia perhatikan. Kecuali mereka benar-benar muncul tepat di depan hidungnya. Dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Dia bisa merasakan sang direktur murni karena direktur adalah entitas kelas dunia. Sangat masif. Keberadaan sebesar itu mustahil diabaikan. Sama seperti dinosaurus yang bisa melacak lawannya dari getaran pohon, auman, bekas cakar, atau aromanya. Tentu saja, petarung kelas dunia yang sangat ahli bisa mendeteksi setiap gangguan sekecil apapun. Sang direktur dulu selalu memakai teknik ini untuk menjaga rumah sakit kedua. Sayangnya sekarang, tenaga Yeli sudah hampir habis terkuras. Ditambah lagi dia kehilangan sebagian besar ingatannya. Dia benar-benar tak sanggup lagi melakukannya. Jujur saja, Chang Mo jadi sedikit salah tingkah setelah mendengar penjelasan ini. Dia sempat mengira Yeli punya niat terselubung dan mencoba menjebaknya. Tapi Yeli tidak marah sama sekali. Dia malah menenangkannya. Aku sudah melihatnya sendiri. Monster emosi kebencian yang menyegel bangsal B itu, aku mungkin lupa kemampuan spesifiknya. Tapi level kekuatannya sangat jelas bagiku. Sementara Chang Mo dan Yeli asyik mengobrol lewat telepati. Solin yang melihatnya melamun kelamaan, langsung nyeletuk kalau cowok itu benar-benar berhalusinasi parah. Tapi belum sempat Solin selesai bicara, Chang Mo memotong dengan tegas. Dia sudah menemukan jalan keluarnya. Sekarang waktunya beraksi. Mereka akan memburu monster emosi kebencian yang sudah berani menyerang. Mereka tadi mendengar mereka harus menyingkirkan seseorang. Kedua gadis itu langsung kaget bukan main. Buat orang biasa, mengambil tindakan ekstrem seperti itu jelas terlalu berat. Mau bagaimana lagi? Hanya dengan mengalahkannya secara total kita bisa lolos dari sini. Tenang saja, aku yang akan urus semuanya saat waktunya tiba. Setelah itu, Chang Mo mengabaikan protes mereka berdua.
Dia langsung meminta Jayaki menggunakan kemampuannya untuk melacak si penyerang. Begitu energi emosinya aktif, Jayaki langsung mengunci posisi pria berkerudung yang bersembunyi di ruang keamanan Bangsal B. Di saat yang sama, pria berkerudung itu masih sibuk mencari keberadaan kelompok Changmo. Dia tidak sadar kalau sedetik kemudian, tembok di belakangnya bakal hancur lebur. Boom! Changmo muncul dari balik puing dengan aura api biru menyala. Si musuh benar-benar meremehkan jam terbang pertarungan cowok ini. Pria itu langsung menghindar dari serangan pamungkas yang super cepat. Dia benar-benar bingung dari mana Changmo bisa tahu posisinya. Saat Changmo masih terkejut melihat kecepatan gerakan musuhnya, di detik berikutnya, sesuatu yang gila terjadi. Pria berkerudung itu lenyap. Dia berubah wujud menjadi rentetan duri merah pekat dan menyebar ke segala arah. Sekarang Changmo baru sadar monster emosi ini bisa kabur pakai cara curang. Di ruangan lain yang jauh lebih aman, pria berkerudung itu menyatukan kembali wujud fisiknya. Tapi tunggu, luka dari serangan Changmo sebelumnya belum sembuh total. Dia tak tahu cara kerjanya. Yang jelas dia ogah adu mekanik secara langsung. Selama targetnya masih ada dalam jarak pandangnya, dia punya 1001 cara untuk menyiksanya perlahan-lahan. Tiba-tiba, duri-duri tajam berwarna merah menyala, mulai bermunculan lagi dari kulit Changmo. Tanpa ragu, Changmo langsung melesat dan bermanuver cepat demi menghindari tatapan si musuh. Pria berkerudung itu langsung kegirangan seperti orang gila. Oh, mau coba lari sekarang? Kali ini, kamu takkan lolos. Mata-mata tersembunyi di area itu terus mengejar pergerakan Changmo. Dan duri di tubuhnya makin bertambah parah. Hingga di batas akhirnya, tembok hancur lagi. Dan tebak siapa yang muncul tepat di belakang pria berkerudung itu. Ya, Changmo! Saking paniknya kabur tadi, si pria berkerudung sama sekali tidak sadar kalau Changmo malah nekat menerjang langsung ke arahnya. Anehnya, dia tidak kelihatan takut sama sekali. Tubuh Changmo sudah dipenuhi energi kebencian. Satu jentikan saja sudah cukup untuk membalikan keadaan 180 derajat. Untungnya, musuh ini tak berani mengeluarkan kekuatan penuh. Harus kuakui daya, tahan tubuhmu, luar biasa tangguh. Kena tusukan duri sebanyak itu, dan kamu masih bisa bergerak. Evat, tapi maaf, perjalananmu berhenti sampai di sini. Sedetik kemudian duri-duri itu melintir menjadi cambuk ganas, mencambuk Changmo tanpa ampun. Setiap hantaman membawa rasa sakit dan luka yang berlipat ganda. Kamu harusnya menyerah saja sejak awal. Sekarang, rasakan ini. Tenang, kamu takkan tamat di sini. Tapi percayalah, rasanya jauh lebih buruk dari apapun. Entah berapa lama siksaan brutal itu berlangsung. Sampai akhirnya, pria berkerudung itu berhenti. Suasana mendadak hening mencekam. Rasanya sudah cukup. Setelah menerima serangan bertubi-tubi itu, Changmo tak bergerak sedikit pun. Yeli langsung melangkah maju, dan pemandangan di depannya benar-benar mengerikan. Musuh bahkan belum pakai 10% kekuatannya. Tapi, tunggu dulu. Mengikat dirimu sendiri dengan semua rantai itu. Begitu rantai hancur, energinya langsung diserap untuk pemulihan Cerdas Banshee. Taktik luar biasa. Setelah menerima serangan bertubi-tubi, tubuhnya mulai kebal dengan energi kebencian level ini. Waktunya serangan balik. Tepat saat dia bicara, duri yang mengurung Changmo hancur seketika. Boom! Kobaran api rasional langsung menelan seluruh ruangan. Sebelum pria berkerudung itu sadar, Changmo sudah muncul tepat di depan wajahnya. Kilat banjir! Cukup dengan 2 jari penuh energi rasional, dia langsung menyerang. Pria berkerudung itu telat menghindar. Dia benar-benar kalah cepat. Dia benar-benar ditekan habis-habisan oleh Changmo. Semakin dia melawan, semakin panik pula dia jadinya. Benar-benar kejutan besar. Energi emosional Chang seolah tanpa batas, nggak habis-habis. Serangan musuh makin melemah, sementara pertahanan Chang justru makin nggak bisa ditembus. Saat dia mau kabur, tubuhnya berubah jadi duri merah pekat, mencoba melarikan diri ke segala arah. Gak semudah itu, kawan. Kalian gak mungkin bisa menahanku. Tunggu saja di sini dan bersiaplah menerima kekalahan total. Begitulah pikirnya. Tapi tunggu, sebelum dia selesai bicara, 4 kekuatan emosi berbeda langsung menghancurkan setiap duri pelariannya. Air hitam, api, dan bahkan kekuatan pelebur. Itu energi emosional para pasien. Semuanya menyerang bersamaan dalam satu momen epik. Menutup rapat jalan kaburnya. Keberuntungan yang gila. Tapi dia segera sadar, gak ada satupun monster emosi di atas kepala para pasien itu. Mereka sudah pulih dari kekacauan dan berevolusi jadi entitas emosional. Apa-apaan ini? Pikirnya. Tapi Changmo gak kasih celah buat berpikir.
Ledakan keras dari serangan pamungkas yang menyapu segalanya. Menjadi jawaban terakhir dari Changmo, skakmat mutlak.